Film diawali pada tahun 1916 di tanah Inggris. Saat itu, seseorang yang bernama John datang ke rumah Roderick Burgess atau biasa dipanggil Magus. Magus adalah bangsawan sekaligus seorang penyihir yang sering menggunakan sihirnya untuk pertunjukan sulap yang orang-orang tidak tahu jika itu sebenarnya adalah sihir. Saat bertemu dengan Magus, John memberikan sebuah buku sihir yang sangat diinginkan olehnya, di mana John mendapatkan buku itu dari sebuah museum di Inggris. Ternyata buku itu berisi mantra yang bisa digunakan manusia untuk memanggil dewa atau malaikat. Dan Magus akan menggunakannya untuk memanggil dewa kematian dan memintanya untuk mengembalikan anaknya yang telah meninggal. Bahkan Magus berjanji juga akan mengembalikan anak John yang juga sudah meninggal sebagai imbalan karena telah memberikannya buku tersebut. Maka pada malam harinya, Magus bersama dengan pengikutnya pun mengadakan ritual pemanggilan dewa kematian atau Death menggunakan buku itu. Pada saat yang bersamaan, di kota Jerman, Sandman atau Morpheus berhasil menemukan ciptaannya yaitu Korintian atau mimpi buruk. Morpheus akan membawa Korintian kembali karena sudah tidak menjalankan tugasnya lagi dan justru merusak dunia manusia. Tapi Korintian memohon agar diampuni dan tidak dihilangkan. Lalu tiba-tiba saja Morpheus menghilang dan muncul di tengah-tengah Magus dan pengikutnya. Ternyata Magus salah dalam menggunakan mantra sihir itu karena yang ia panggil bukanlah dewa kematian, melainkan dewa mimpi, yaitu Morpheus. Magus lalu menyuruh anaknya yaitu Alex untuk mengambil benda yang dibawa Morpheus yaitu kantong pasir, permata rubi, bahkan baju serta helm yang berbentuk kepala gagak. Morpheus tidak berdaya karena berada di dalam lingkaran suci yang menghilangkan kekuatannya. Dan karena hal itu membuat dunia mimpi dan dunia manusia menjadi sangat rentan dan timbul berbagai masalah seperti orang yang tidak bisa bangun dari tidurnya, yang akhirnya menjadi penyakit tidur dan menyerang manusia di seluruh dunia. Pada keesokan harinya, Korintian mendatangi Magus di rumahnya. Korintian tahu jika Magus sedang mengurung Morpheus di dalam ruang bawah tanahnya. Tapi Korintian datang justru bukan untuk membantu tuannya, melainkan ingin membantu Magus untuk mengurung Morpheus selama-lamanya. Di sini Korintian memberitahu Magus jika dewa yang ia kurung bukanlah Death, melainkan saudaranya yaitu Morpheus, sang dewa mimpi. Korintian juga menjelaskan jika semua barang-barang milik Morpheus bisa membuat penggunanya menjadi awet muda dan juga panjang umur. Maka dari itu Korintian menyarankan agar Magus mengurung Morpheus di dalam sebuah bola kaca di dalam lingkaran suci tersebut. Dan tidak ada yang boleh tidur di dekat Morpheus, karena jika itu terjadi, Morpheus bisa masuk ke dalam mimpi penjaganya dan menjadi bebas, lalu pasti akan membunuh Magus dan seluruh keluarganya. Dan satu hal lagi, Magus harus membunuh Gagak yang sering datang ke rumahnya, karena Gagak itu bukanlah burung biasa, melainkan anak buah Morpheus yang berusaha membebaskannya. Setelah melaksanakan semua yang diperintahkan Korintian, pada suatu hari, Magus memberikan penawaran kepada Morpheus. Jika berhasil mengembalikan putranya hidup kembali bagaimanapun caranya, Magus berjanji akan membebaskannya. Walaupun ia tahu jika Morpheus sangat sulit atau bahkan mustahil menghidupkan kembali putranya. Namun Morpheus yang mendengar itu tidak memberikan jawaban apapun dan hanya diam saja. Setelah lama mengoceh dan tidak mendapatkan jawaban dari Morpheus, maka Magus akhirnya pergi meninggalkan Morpheus di dalam kurungannya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Alex yang sudah dewasa mendatangi Morpheus di kurungannya. Alex mencoba mengajaknya berbicara karena selama 10 tahun ini Morpheus sama sekali tidak mau berbicara satu kata pun. Alex menyarankan Morpheus agar mau berbicara dengan ayahnya agar bisa dibebaskan. Namun lagi-lagi Morpheus tidak mau berbicara. Setelah itu Alex pergi berkeliling yang menjadi rutinitasnya untuk mencari Gagak dan akan membunuhnya atas perintah ayahnya. Namun di saat Alex sedang mencarinya di sekitar rumah, burung Gagak Morpheus itu justru berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil korek api yang ada di atas meja. Kemudian Gagak itu menyalakannya dan membakar kursi di rumah tersebut. Saat api itu mulai membesar, para penjaga kurungan Morpheus keluar setelah melihat kepulan asap. Mereka lalu mencoba memadamkan api tersebut. Dan karena hal itu,
pintu kurungan Morpheus terbuka yang membuat gagak itu berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah tempat Morpheus dikurung. Gagak itu pun berusaha sekuat tenaga membebaskan tuannya, namun usahanya itu sia-sia karena adanya bola kaca yang mengurung Morpheus. Kemudian tiba-tiba saja Alex muncul dan menembak burung gagak tersebut. Morpheus yang melihat itu jelas sangat sedih dan juga marah karena gagaknya dibunuh tepat di hadapannya. Pada suatu hari, Alex melihat wanita simpanan ayahnya yang bernama Ethel sedang menangis. Itu karena Ethel sedang mengandung bayi Magus. Namun Magus justru menyuruh Ethel untuk menggugurkan kandungannya. Hingga pada malam harinya, Magus akhirnya memanggil dokter yang akan menggugurkan kandungan Ethel. Namun ternyata Ethel justru berhasil pergi dari rumah tersebut dan membawa harta Magus, yaitu helm, kantung pasir, permata rubi milik Morpheus, dan juga buku sihir serta uang tunai sebesar 200.000 pound sterling. Mengetahui hal itu, Magus lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari Ethel sebelum keluar dari Inggris. Kemudian Magus menemui Morpheus dan menceritakan jika semua barang-barangnya telah dibawa kabur oleh wanita simpanannya. Magus meminta kekayaan kepada Morpheus dan juga awit muda serta keabadian. Dan barulah Magus akan membebaskan Morpheus walaupun tidak bisa menghidupkan anaknya kembali. Tapi Morpheus lagi-lagi hanya diam membisu. Karena sudah dipenuhi dengan emosi dan kemarahan karena tidak mendapatkan respons sama sekali dari Morpheus, Magus bahkan memukuli anaknya yaitu Alex untuk melampiaskan emosinya. Namun Alex ingin membela dirinya juga. Alex lalu tidak sengaja mendorong ayahnya hingga membuat kepalanya terbentur di kaca kurungan Morpheus. Dan dari hal itu membuat kepala Magus berdarah dan akhirnya tewas saat itu juga. Dari hal itu jelas membuat Alex sangat terpukul. Sedangkan di tempat lain, Ethel melahirkan anak Magus yang ia namai Johnny. Sekitar 30 tahun kemudian, Alex sekarang sudah tua. Alex tidak seperti ayahnya yang meminta kekayaan dan juga keabadian. Alex hanya ingin Morpheus berjanji untuk tidak membunuhnya jika ia membebaskannya. Namun lagi dan lagi, Morpheus sama sekali tidak mau berbicara dan menjawab permintaan Alex. Lalu saat Alex pergi, kursi roda yang ia gunakan menghapus sedikit lingkaran suci yang mengurung Morpheus. Dan saat Alex telah pergi, rusaknya lingkaran suci itu akhirnya membuat Morpheus bisa menggunakan kekuatannya dan masuk ke dalam mimpi salah satu penjaga dan mempengaruhi pikirannya untuk menembak bola kaca yang mengurungnya. Saat bola kaca itu telah hancur, Morpheus pun akhirnya keluar dan menidurkan para penjaga. Kemudian Morpheus masuk ke dalam mimpi Alex yang saat itu Alex berusia remaja. Morpheus lalu memberikan Alex hukuman, yaitu tidur abadi. Setelah menghukum Alex, Morpheus kembali ke kerajaannya. Di sana ada salah satu ciptaannya yang bernama Lucian, tangan kanannya yang masih setia kepadanya. Saat melihat kerajaannya telah hancur, Lucian memberitahu jika selama kepergiannya, dunia mimpi menjadi melemah dan perlahan-lahan mulai mengalami kehancuran. Dan kebanyakan dari ciptaannya telah pergi karena mengira jika Morpheus telah meninggalkan mereka, padahal dirinya saat itu sedang dikurung oleh manusia. Morpheus berusaha membangun kembali istananya, namun kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Karena kekuatannya ada sebagian di helm, pasir, dan permata rubi yang telah dicuri dan telah berpindah-pindah. Kemudian Morpheus pergi ke salah satu ciptaannya yaitu Cain dan juga Abel. Morpheus datang untuk mengambil hadiahnya yang ia dulu berikan, yaitu sebuah telur naga yang sekarang sudah menjadi seekor naga yang bernama Gregory. Karena naga tersebut adalah ciptaan Morpheus yang langsung dari kekuatannya, berbeda dengan ciptaan yang lain seperti Abel, Cain, atau Lucian yang tidak diberikan inti kekuatan dari Morpheus itu sendiri. Awalnya Abel dan juga Cain menolaknya karena Gregory sudah mereka anggap seperti keluarga. Tapi tidak ada pilihan lain lagi karena hanya Gregory yang memiliki sebagian inti kekuatan Morpheus. Setelah mendengarkan hal tersebut, maka Abel dan Cain pun akhirnya merelakan Gregory kembali menyatu dengan tuan mereka, yaitu Morpheus. Setelah itu Morpheus menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam mimpi sang takdir dan menemukan seekor ular yang bisa ia jadikan persembahan. Setelah mengambil ular tersebut, Morpheus lalu menemui sang takdir. Mereka digambarkan adalah 3 orang wanita yang melambangkan takdir dulu, sekarang, dan juga akan datang.
Morpheus lalu memberikan ular tersebut dan diterima oleh sang takdir, yang membuat Morpheus mendapatkan 3 kesempatan untuk bertanya. Di mana pertama, Morpheus menanyakan keberadaan pasirnya, yang dijawab jika kantung pasir tersebut sekarang berada pada seorang wanita yang bernama Joanna Constantine. Kedua, Morpheus menanyakan di mana keberadaan helmnya, yang dijawab jika helm tersebut telah ditukar oleh seorang manusia dengan jimat perlindungan dari iblis yang berasal dari neraka. Dan pertanyaan terakhir tentang permata rubinya, yang dijawab jika permata rubi tersebut diberikan dari seorang ibu kepada anaknya. Di tempat lain, Korintian berhasil menemukan Ethel yang menjadi awet muda berkat barang-barang milik Morpheus. Korintian ingin bekerja sama dengan Ethel untuk bisa mengalahkan Morpheus, di mana Korintian akan mengajari Ethel cara menggunakan perlengkapan tersebut. Karena sekarang Morpheus pasti sedang mencari perlengkapannya, dan jika Morpheus tahu jika Ethel telah mencuri barang-barang miliknya, maka Morpheus pasti akan membunuhnya. Dan jika kekuatan Morpheus telah pulih kembali, maka pasti juga akan mencari Korintian yang akan dimusnahkan karena tidak mau setia kepada tuannya. Namun jika mereka berdua berhasil, maka mereka akan tetap hidup, dan itu yang sangat diinginkan oleh Korintian. Tapi Ethel menjelaskan jika semua perlengkapan Morpheus sudah tidak ada padanya. Saat pindah ke Amerika, Ethel sudah menjual helm dan juga pasir tersebut agar bisa hidup di Amerika. Sedangkan permata ruby telah diambil oleh putranya yaitu John, dan Ethel sudah tidak tahu di mana John berada. Tapi Korintian tahu jika Ethel sedang berbohong mengenai keberadaan John. Dan untuk itu, Korintian akan membunuh Ethel dan mengambil matanya untuk melihat di mana keberadaan John berada jika Ethel tidak mau memberitahunya. Saat Korintian sudah akan membunuh Ethel, ternyata Ethel memiliki jimat perlindungan yang ia tukar dengan helm milik Morpheus dengan sang Raja Iblis, yang membuat Korintian langsung hancur. Namun Korintian hanya kembali ke asalnya, yaitu ke dalam alam mimpi, karena hanya Morpheus yang bisa memusnahkan Korintian. Saat Lucien melihatnya, Lucien memperingatkan Korintian jika tetap membangkang, maka Morpheus pasti akan memusnahkannya dan menggantinya dengan yang baru. Tapi Korintian sama sekali tidak takut, karena dirinya mempunyai rencana untuk mengalahkan Morpheus agar dirinya bisa bebas. Sementara itu Ethel pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata di rumah sakit tersebut adalah tempat di mana Ethel mengurung anaknya yaitu John, karena telah menggunakan ruby tersebut untuk memanipulasi dunia mimpi dan juga dunia nyata. Ethel meminta John memberitahu di mana permata ruby tersebut dan memberikannya. Namun John hanya ingin memberikan ruby tersebut asalkan ibunya menceritakan semua kisahnya dari kecil, yang kali ini berkata dengan sejujur-jujurnya. Maka Ethel pun terpaksa menceritakan siapa ayah John sebenarnya dan kenapa mereka harus berpindah-pindah selalu dan juga berganti identitas. Itu semua ia lakukan untuk melindungi John, karena suatu saat pemilik ruby tersebut pasti akan datang, dan sekaranglah waktunya. Ethel berencana akan mengembalikan ruby tersebut agar Morpheus tidak membunuh mereka berdua. Tapi John ternyata tidak mau mengembalikan ruby itu, karena John berencana menggunakannya untuk membuat dunia ini menjadi dunia yang sesuai dengan keinginannya. Lalu karena sudah menyerah untuk membujuk putranya, maka Ethel lalu memberikan jimat miliknya kepada John, berharap jika John bisa selamat dan tidak dibunuh oleh Morpheus. Setelah memberikan jimat tersebut, tubuh Ethel berubah menjadi sangat tua dan akhirnya meninggal. Penjaga yang melihat itu mengira jika John lah yang telah membunuh Ethel dan menyuruh John untuk menyerahkan diri. Namun John menjelaskan jika dirinya bukanlah pembunuh ibunya sendiri. Dan saat John mulai mendekat, penjaga tersebut lalu menembak John. Namun justru penjaga itu yang tewas dengan kondisi tubuh yang hancur berkat jimat perlindungan milik Ethel ibunya. Setelah itu John akhirnya keluar dari rumah sakit tersebut menggunakan kunci kartu milik penjaga itu. Di tempat lain, Morpheus menemui Joanna Constantine, di mana Joanna adalah seorang pemburu dan pengusir roh jahat yang saat itu ia mendapat panggilan untuk mengusir roh jahat dari tubuh seorang bangsawan Inggris. Di sini kita bisa melihat dari sudut pandang Joanna saat iblis atau roh jahat yang ada di dalam tubuh bangsawan Inggris itu keluar dari mulutnya. Dan itu tidaklah nyata guys, karena si bangsawan tersebut masih hidup dan hanya pingsan. Itu hanya gambaran saja. Saat itu Morpheus juga muncul dan memberitahu Joanna jika iblis itu bernama Aguilera.
Morpheus ingin bekerja sama dengan Agiled untuk mencarikan helm miliknya yang sekarang ada di salah satu iblis di neraka. Namun Joanna tidak mendengarkan Morpheus dan tetap membaca mantra untuk mengembalikan Agiled kembali ke neraka. Karena tidak berhasil bernegosiasi dengan Agiled, maka Morpheus fokus untuk mengambil kantung pasirnya yang sekarang ada pada Joanna. Saat berada dalam mimpi Joanna, Morpheus melihat anak kecil yang bernama Astra yang tidak bisa diselamatkan oleh Joanna dan dibawa ke dalam neraka oleh roh jahat. Dan hal itu yang selalu menghantui Joanna dan menjadi mimpi buruk baginya di setiap malam. Saat terbangun, Joanna melihat Morpheus berada di dalam kamarnya. Morpheus memberikan penawaran jika dirinya akan membantu Joanna untuk menghilangkan mimpi buruk tentang anak kecil itu, asalkan Joanna memberikan kantung pasir miliknya. Mendengar itu, Joanna pun setuju. Tapi ia harus mencarinya terlebih dahulu karena waktu telah membeli kantung pasir tersebut, Joanna lupa menaruhnya di mana. Namun setelah mencarinya, ternyata Joanna baru ingat jika kantung pasir tersebut ketinggalan di apartemen temannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya ke sana untuk mengambilnya. Saat masuk ke dalam, Joanna melihat Rachel, temannya itu sudah terbaring lemas di kasurnya karena penyakit yang ia derita. Dan ternyata kantung pasir milik Morpheus itu sedang dipegang oleh Rachel. Saat mengambilnya, Rachel terlihat kesakitan. Itu karena kantung pasir tersebutlah yang telah menahan rasa sakit Rachel selama ini. Lalu Morpheus menyuruh Joanna untuk menunggu di luar, karena dirinya akan memberikan mimpi indah kepada Rachel sebagai hadiah sebelum kematiannya. Saat Morpheus keluar menemui Joanna, Morpheus memberitahu apa yang ia lakukan kepada Rachel. Dan Joanna pun akhirnya berterima kasih kepada Morpheus. Setelah mendapatkan kantung pasirnya, Morpheus lalu pergi ke neraka. Kali ini untuk mencari helmnya. Saat berada di neraka, Morpheus dan gagaknya menemui penjaga gerbang neraka tersebut dan menyuruhnya untuk diantar ke istana penguasa neraka. Karena penjaga itu tahu jika Morpheus juga adalah salah satu penguasa alam, maka penjaga itu pun membuka gerbang dan mengantar mereka berdua ke rajanya. Singkat cerita, Morpheus pun akhirnya sampai di istana dan bertemu dengan penguasa neraka, yaitu Lucifer. Tanpa basa-basi, Morpheus menjelaskan jika kedatangannya karena ingin mengambil helmnya yang telah ditukar oleh seorang manusia dengan salah satu raja iblis di neraka tersebut. Karena akan terlalu lama jika mencari satu persatu di dalam neraka, Morpheus selalu meminta izin menggunakan kekuatannya dan memanggil raja iblis yang telah mengambil helmnya tersebut. Maka setelah itu, iblis yang membawa helm itu pun akhirnya berhasil dimunculkan, yang bernama Coronzo. Morpheus menyuruhnya untuk mengembalikan helm tersebut karena itu adalah miliknya. Namun Coronzo menolak karena dirinya mendapatkan helm tersebut secara sah di dalam hukum sihir. Dari hal tersebut, Coronzo menantang Morpheus bertarung di dalam neraka. Jika Morpheus berhasil menang, maka helm tersebut akan ia berikan. Namun jika Morpheus kalah, maka Morpheus harus menjadi budaknya di dalam neraka untuk selama-lamanya. Morpheus yang mendengar itu pun sama sekali tidak takut dan menerima tantangan Coronzo. Namun ternyata Coronzo menunjuk Lucifer sebagai wakilnya yang akan melawan Morpheus. Sebelum bertarung, Morpheus menyuruh gagaknya untuk kembali ke alam mimpi dan memberitahu situasinya kepada Lucian. Namun gagak tersebut tidak mau meninggalkan Morpheus dan akan membantunya di pertarungan tersebut. Lalu pertarungan pun akhirnya dimulai. Lucifer yang terlebih dahulu membuat perumpamaan dirinya sebagai serigala yang dibalas dengan Morpheus sebagai seorang pemburu berkuda yang membunuh serigala tersebut. Lalu Lucifer membuat perumpamaan lagi jika dirinya sebagai ular yang membunuh pemburu tersebut dengan bisanya. Kemudian Morpheus membalasnya sebagai elang yang memangsa ular tersebut. Pertarungan ini melukai mereka secara jiwa karena sejatinya kekuatan mereka lah yang bertarung, bukan tubuh mereka. Dan Morpheus harus memenangkannya untuk bisa keluar dan mendapatkan helmnya. Lalu Lucifer membayangkan jika dirinya adalah sebuah bakteri yang masuk ke dalam tubuh elang tersebut dan membunuhnya. Lalu Morpheus membalasnya dengan menyebut jika dirinya adalah dunia yang memelihara kehidupan, yang dibalas lagi dengan sebuah meteor yang menghancurkan bumi. Dengan keadaan yang mulai melemah, Morpheus membayangkan jika dirinya adalah alam semesta. Namun dibalas oleh Lucifer jika dirinya adalah anti kehidupan yang melahap alam semesta. Dengan hal itu membuat Morpheus semakin lemah dan bahkan sudah tidak bisa lagi berdiri.
Dalam keadaan itu, gagaknya datang dan mencoba membantu Morpheus memikirkan apa yang bisa mengalahkan anti kehidupan. Lucifer mengira jika dirinya telah menang. Namun Morpheus selalu bangkit dan membayangkan jika dirinya adalah harapan. Dan hal itu yang membuat Lucifer tidak bisa lagi melawan Morpheus karena tidak tahu apa yang bisa mengalahkan harapan. Lucifer lalu menyuruh Corazon untuk segera mengembalikan helm milik Morpheus. Setelah mendapatkan helmnya, maka Morpheus pun akhirnya pergi dari neraka dan langsung mencari inti kekuatannya yang terakhir, yaitu permata ruby. Dengan menggunakan helm miliknya, Morpheus bisa langsung melihat dan mengetahui di mana ruby itu berada. Namun saat berhasil menemukannya di sebuah gudang di alam manusia, Morpheus merasa ada yang aneh dengan ruby tersebut. Dan saat akan membawanya pergi, seketika ruby itu melempar Morpheus seakan-akan ada yang menghalanginya. Sementara itu Johnny yang kebingungan dengan dunia luar karena sudah sekian lama terkurung di dalam rumah sakit membuatnya bingung bagaimana caranya bisa sampai ke tempat ia menyembunyikan permata tersebut. Saat akan menyeberang, Johnny secara tidak sengaja hampir tertabrak mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang bernama Rosemary. Karena melihat John yang kebingungan, maka Rose menawarkan tumpangan kepada John yang berniat pergi ke daerah yang bernama Mihe yang kebetulan akan dilewati oleh Rose. Di dalam perjalanannya, John menceritakan dengan jujur apa yang selama ini ia alami dan bahkan memberitahu jika dirinya bisa keluar dari rumah sakit karena telah membunuh penjaganya. Mendengar itu jelas membuat Rose menjadi sangat ketakutan dan mengira jika dirinya juga akan dibunuh. Maka dari itu Rose beralasan singgah di pom bensin. Saat mengisi bensin, Rose mengajak John untuk masuk ke dalam untuk membeli minuman. Saat John sedang membeli makanan juga minuman, Rose memberitahu kasir untuk segera menelepon 911 dan memberitahu jika ada seorang buronan pembunuh bersamanya saat ini juga. Awalnya kasir itu mengira jika Rose sedang bercanda karena melihat John yang terlihat sama sekali tidak berbahaya. Namun Rose memohon yang membuat kasir tersebut akhirnya menelepon 911 dan memberitahu keadaan daruratnya. Namun ternyata John mendengar kasir tersebut dan langsung menyuruh Rose untuk pergi meninggalkan pom bensin itu. Namun kasir tersebut melihat Rose ketakutan, lalu mengeluarkan senjatanya dan menyuruh John untuk tetap di pom bensin tersebut sampai polisi tiba. Kemudian John menggunakan jimat perlindungannya untuk membunuh kasir itu dan bergegas pergi. Singkat cerita, Rose dan John tiba di Miho. Saat John masuk ke dalam gudang kontainer, John menemukan rubinya sedang berada di lantai tapi sama sekali tidak curiga. Saat John keluar membawa ruby tersebut, ternyata Rose masih ada dan justru menawarkan tumpangan kembali kepada John. Melihat jika Rose sangat baik kepadanya, John memberikan jimat perlindungan milik ibunya kepada Rose dan menyuruhnya untuk memakainya selalu agar terlindungi dari bahaya. Lalu John pergi dengan berjalan kaki. John lalu masuk ke sebuah kedai makan yang berada di pinggir jalan. John melihat bagaimana keadaan kedai makan tersebut, mulai dari pelayannya, juru masaknya, dan bahkan pengunjungnya yang datang. Di saat itu, John mulai menggunakan kekuatan dari ruby tersebut untuk membentuk dunia menjadi seperti ia inginkan, yaitu dunia yang tidak pernah ada kebohongan, hanya ada kejujuran. John membuat semua manusia berkata jujur. Namun dari hal itu justru membuat dunia menjadi kacau. Orang-orang di dalam kedai makan itu pun mulai membunuh diri mereka sendiri karena mengikuti setiap kata dalam hatinya, apapun itu, yang baik ataupun yang buruk, dan mengeluarkan sisi terburuk dari manusia itu sendiri. Dan setelah semua itu terjadi, Morpheus lalu muncul dan akan menghentikan John. Saat melihatnya, John tahu jika Morpheus adalah Sandman, pemilik batu ruby tersebut. John menjelaskan jika dirinya hanya mewujudkan mimpinya, yaitu dunia tanpa kebohongan, dan tidak akan mengembalikan ruby itu karena menurutnya tindakannya telah benar. Morpheus setuju dengan niat John, tapi Morpheus juga memperlihatkan jika manusia yang tidak berkata jujur itu tidak selamanya berbohong. Mereka tidak mengungkapkan semuanya karena mereka masih memiliki harapan dan mimpi yang bisa saja mengubah kehidupan mereka dan dunia menjadi lebih baik. Tapi John tetap saja tidak mau mengembalikan ruby itu dan justru menggunakannya untuk mengambil kekuatan Morpheus dan berniat menggantikannya sebagai dewa mimpi.
Namun ternyata apa yang dilakukan John justru malah mengembalikan kekuatan Ruby itu ke dalam diri Morpheus dan membuat kekuatannya menjadi pulih. Morpheus lalu menidurkan John karena menganggap jika John sebenarnya baik, cuman cara memanfaatkan Ruby itu yang salah. Setelah kekuatannya kembali pulih, maka Morpheus akan kembali membangun ulang dunia mimpi dan juga dunia manusia dan mengembalikannya menjadi seperti semula. Pada keesokan harinya, Morpheus bertemu dengan salah satu saudaranya, yaitu Dewa Kematian atau Death, yang digambarkan dengan seorang wanita. Morpheus menceritakan bagaimana dirinya merasa tidak terpuaskan ketika membalaskan dendam kepada manusia yang telah memburunya selama ini, dan juga merasa hampa walaupun semua kekuatannya telah pulih kembali. Death lalu mengajak Morpheus untuk berkeliling dan melihat bagaimana manusia meninggalkan dunia ini karena ajal mereka. Mereka berdua masuk ke dalam salah satu rumah seorang pria yang bernama Harry. Saat Harry melihat kematian, dirinya baru sadar jika ajalnya sudah tiba. Dan dengan kerelaan hatinya, Harry pun akhirnya meninggal dan melihat tubuhnya yang terbaring di sofa rumahnya. Setelah itu mereka ke danau dan menemui seorang pria yang bernama Sam. Awalnya Sam tidak mengenal kematian. Namun setelah sadar, Sam meminta tambahan waktu sedikit saja untuk berbicara kepada istrinya. Tapi kematian tidak bisa memberikan tambahan waktu. Kematian menjelaskan, sebenarnya mereka, para dewa, saling terkait dengan manusia. Para dewa mengira jika mereka itu di atas manusia, padahal manusia dan dewa saling bergantung satu dengan yang lain. Kematian menyarankan Morpheus untuk mengingat tujuan awalnya Tuhan menciptakan dewa, yaitu untuk melayani umat manusia. Dan hal itu yang kematian coba ajarkan kepada mimpi atau Morpheus. Sementara itu di alamnya, desire atau hasrat memberitahu despair atau keputusasaan jika Morpheus sudah kembali dan rencana mereka gagal. Namun desire masih memiliki rencana lain lagi untuk membuat Morpheus bertekuk lutut kepada mereka, yaitu dengan memanfaatkan seorang vortex atau seorang manusia langka yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dan mengendalikan dunia mimpi dan juga dunia nyata. Dia bernama Rose Walker. Rose adalah gadis remaja yang tinggal di Amerika dan sedang mencari adiknya yang bernama Jet karena ibu mereka telah tewas. Saat itu, Rose dan temannya yang bernama Lita akan pergi ke London karena ada sebuah yayasan yang akan mewawancarai ibu Rose. Namun karena sudah meninggal, jadi yayasan tersebut memanggil Rose untuk menggantikannya. Singkat cerita, Lita dan Rose tiba di Inggris dan bertemu dengan pemilik yayasan yang bernama Unity. Dan alangkah terkejutnya Rose karena mendengar jika Unity ternyata adalah nenek Rose yang selama ini mencari Rose dan juga adiknya yaitu Jet. Unity tidak berterus terang karena takut jika Rose tidak mau datang. Untuk itu, Unity membawanya ke Inggris melalui yayasan yang ia punya. Saat makan bersama, Rose menjelaskan jika selama ini Lita yang telah menjaganya saat ibunya telah meninggal. Dan itu yang membuat Unity sangat berterima kasih kepada Lita. Unity menawarkan kepada mereka berdua untuk tinggal bersamanya di Inggris. Namun Rose meminta izin untuk terlebih dahulu mencari adiknya yaitu Jet yang ikut bersama dengan ayah mereka setelah bercerai dengan ibunya. Dan informasi terakhir, Jet tinggal di dalam panti asuhan karena ayah mereka juga sudah meninggal. Mendengar itu, maka Unity menyuruh Rose dan juga Lita untuk mencarinya dan akan membiayai semua akomodasi selama mereka mencari Jet. Setelah mendapatkan persetujuan dari neneknya, maka Rose dan Lita pun kembali ke Amerika lagi dan pergi ke Florida. Selama di sana, mereka tinggal di penginapan milik Hal Carter. Setelah menaruh barang-barangnya, mereka lalu pergi ke panti asuhan untuk mencari Jet. Namun petugas panti itu mengatakan jika Jet telah diasuh oleh sebuah keluarga dan dirinya tidak bisa memberitahu di mana Jet tinggal karena itu akan melanggar hukum di Amerika. Hanya saja, petugas panti asuhan itu merasa sedih mendengar cerita Rose yang orang tuanya telah meninggal dan hanya Jet satu-satunya keluarga yang ia punya. Jadi petugas tersebut memberikan clue jika yang mengasuh adiknya adalah teman ayahnya sendiri. Sementara itu di alam mimpi, Morpheus mendapatkan kabar dari Lucien jika masih ada 3 ciptaannya yang hilang, yaitu 2 mimpi buruk yang bernama Gaul dan juga Corinthian, serta mimpi bernama Fielder's Green. Bedanya, Gaul itu mimpi buruk yang mencoba melatih manusia agar tidak takut dengan dunia nyata yang sedang ia jalani. Sedangkan Corinthian
mimpi buruk yang muncul akibat dari dosa dan trauma manusia. Dan Fidelergsgyn adalah sebuah tempat di alam mimpi yang sangat indah. Namun bukan hanya itu saja. Sekarang sudah terlahir seorang vortex yang harus Morpheus hadapi sebelum merusak alam mimpi dan juga alam manusia. Dan tiba-tiba saja Rose bisa masuk ke dalam istana mimpi dan bertemu dengan Lucien dan juga Morpheus. Lucien tahu jika dia adalah Rose dan seorang vortex dan menjelaskan siapa mereka dan di mana Rose sekarang berada. Rose tidak tahu kenapa dirinya bisa berada di istana Morpheus karena Rose hanya mendengar suara mereka yang bercerita tentang adiknya. Morpheus menjelaskan jika Rose adalah seorang vortex, manusia langka yang muncul dan bisa mengendalikan dunia mimpi dan dunia nyata. Dan jika Rose bisa masuk ke dalam istananya, maka Rose pasti bisa menemukan adiknya di mimpinya. Tapi untuk saat ini, Morpheus menyuruh Rose mencari adiknya di dunia nyata dan juga akan diawasi oleh gagaknya yang akan menjaga Rose. Nanti setelah Rose tertidur, pada malam harinya, Morpheus akan membantu Rose untuk mencari adiknya. Sementara itu di mimpinya, Jet ternyata bersama dengan Gaul, di mana Gaul melatih Jet yang sangat terobsesi menjadi seorang superhero. Gaul melatih Jet untuk bisa melawan ketakutannya yang selama ini disiksa oleh orang tua asuhnya dan memberikannya dunia di alam mimpi yang diinginkan oleh Jet. Orang tua yang mengasuh Jet bernama Barnaby dan juga Clarice, di mana mereka hanya menginginkan uang dari mengasuh Jet karena adanya tunjangan jika ada orang yang mau mengasuh Jet. Dan selama mereka mengasuhnya, maka mereka akan terus mendapatkan tunjangan. Beberapa saat kemudian mereka mendapatkan telepon dari panti asuhan Jet, di mana petugas panti akan datang ke rumah mereka untuk mengecek kondisi Jet dan menjalankan rutinitas kontrol pengasuhan. Karena hal itu, Barb menyuruh Jet untuk bersikap sopan dan tidak memberitahu hal-hal buruk kepada petugas panti yang akan datang dan mengancam akan menghukum Jet jika melakukannya. Tak lama kemudian petugas panti pun datang dan melihat bagaimana keadaan Jet. Clarice memberitahu jika Jet adalah anak yang baik dan selalu menuruti mereka. Setelah melihat Jet, petugas panti tersebut menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar karena ingin berbicara dengan orang tua asuh Jet. Saat itu Jet telah menulis sebuah catatan di kertas agar bisa dibaca oleh petugas panti tersebut jika selama ini dirinya disiksa dengan menaruhnya di tas petugas panti itu. Namun saat petugas panti itu telah pergi, ternyata Barb berhasil mengetahui tindakan Jet dan akan menghukumnya. Sementara itu di apartemennya, saat Rose bangun dari tidurnya, Rose merasa jika apa yang ia alami hanyalah mimpi. Rose lalu mengabari neneknya dan menceritakan perkembangan pencariannya, di mana neneknya ternyata sedang bersama dengan Corinthian yang menyamar sebagai wartawan untuk mewawancarai Unity yang bisa tidur selama puluhan tahun. Tapi nyatanya, Corinthian hanya ingin tahu di mana lokasi Rose berada. Kembali ke Rose yang sedang mencetak selebaran tentang adiknya dan akan ia sebar. Untungnya saja orang-orang yang ada di penginapan itu mau membantu Rose. Bahkan pemilik penginapan juga bersedia membantu Rose menyebarkan selebaran tentang adiknya. Rose yang mulai menyebarkan selebaran itu bertemu dengan gagak yang ia lihat di dalam mimpi. Awalnya Rose menganggap jika itu hanyalah mimpi, tapi saat mendengar gagak itu berbicara kepadanya, membuatnya yakin dengan mimpinya tersebut dan siapa dirinya sebenarnya. Corinthian saat itu sebenarnya sudah bisa menangkap Rose. Cuman karena saat itu ada gagak Morpheus yang pasti juga sedang mengawasi Rose, jadi Corinthians tidak melakukannya. Pada malam harinya, saat Rose telah tertidur, Morpheus menyuruh Rose untuk tidak tenggelam dalam mimpi teman-temannya dan fokus untuk mencari adiknya karena Rose saat ini sedang menjelajahi mimpi. Dan dengan mengingat wajah adiknya lewat selebaran yang ia buat, mereka akhirnya sampai di rumah masa kecil Rose, yang ternyata itu adalah mimpi Jet. Saat itu, Jet muncul sebagai superhero, begitupun dengan Gaul yang muncul setelah melihat Morpheus dan menyamar sebagai ibu Rose dan juga Jet. Morpheus memperlihatkan wujud asli Gaul, yang selama ini Gaul menyamar sebagai ibu mereka berdua. Tapi hal itu justru membuat Jet sangat marah, karena selama ini menganggap Gaul adalah ibunya. Rose lalu menanyakan di mana Jet selama ini tinggal karena sedang mencarinya. Mendengar itu maka Jet lalu memberitahu alamat tempat tinggalnya, yaitu di daerah yang bernama Homeland dengan orang tua asuh yang bernama Barnaby dan juga Clarice. Saat Rose sudah bangun dari tidurnya,
Dengan segera, Ross mencari orang yang bernama Barnaby yang tinggal di Homeland. Dan pada akhirnya Ross pun berhasil menemukan alamat tempat tinggal Jed berada. Sementara itu di istananya, Gould menjelaskan jika alasannya menyembunyikan Jed adalah karena ingin mengobati luka traumanya yang selalu saja disiksa oleh orang tua asuhnya. Namun Morpheus tidak menerima alasan itu karena hal itu sama saja membuat Jed tergantung dengan kehidupannya di alam mimpi. Gould mempertanyakan alasan dirinya diciptakan sebagai mimpi buruk, padahal dirinya tidak mau untuk menakut-nakuti manusia. Dirinya hanya ingin menjadi mimpi yang menginspirasi dan membuat manusia senang. Mendengar itu maka Morpheus menjelaskan jika itu bukanlah kehendaknya, karena semuanya sudah ditentukan oleh Sang Pencipta dan mereka hanya menjalankan tugas mereka masing-masing. Maka dari itu Morpheus memusnahkan Gould dan akan membuat Gould yang baru lagi nantinya. Kemudian di dunia manusia, Jed yang bangun dari tidurnya melihat rumah tersebut telah berantakan dan hanya ada seseorang yang bernama Corinthian yang memberitahu Jed jika dirinya adalah orang yang diutus oleh Rose kakaknya untuk menjemputnya. Mendengar itu jelas membuat Jed sangat senang dan bersedia ikut bersama dengan Corinthian. Tak lama kemudian, Rose tiba di rumah orang tua asuh Jed. Namun saat sudah ada banyak polisi di sana, Rose lalu menanyakan keberadaan adiknya. Namun polisi tersebut memberitahu jika terjadi pembunuhan dan hanya ada 2 mayat, yaitu sepasang suami istri, dan tidak menemukan seorang anak di dalam rumah tersebut. Barnaby dan juga Clarice telah dibunuh oleh Corinthian. Saat kembali ke penginapan, Rose memberitahu Lita jika dirinya sudah ke alamat tersebut, namun Jed tidak ada di sana. Saat Rose sedih karena belum bisa menemukan adiknya, Rose terkejut melihat Lita yang sudah hamil. Lita menjelaskan jika itu terjadi karena dirinya telah berhubungan dengan arwah suaminya yang sudah meninggal di alam mimpi, dan bahkan suaminya mengajaknya untuk hidup di alam mimpi bersamanya. Rose lalu memberitahu jika Lita berhasil hamil dari alam mimpi itu karena dirinya yang tidak sengaja masuk ke dalam mimpi Lita, dan hal itu yang membuat Lita pasti bisa hamil karena dirinya adalah seorang vortex. Gagak yang melihat itu pun melaporkan berita tersebut kepada Lucien dan membuatnya semakin khawatir dengan kekuatan Rose. Rose meminta maaf kepada Lita dan akan memperbaiki keadaannya. Namun Lita justru sangat senang dan berterima kasih. Tapi Lita menanyakan bagaimana Rose bisa melakukannya. Rose pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang vortex yang memiliki kemampuan bisa mengendalikan alam mimpi dan juga alam nyata. Tapi Lita saat itu masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Rose. Lalu tiba-tiba saja Rose mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Corinthian yang memberitahu jika Jed sekarang bersamanya dan menyuruh Rose untuk menjemput Jed di Georgia di Hotel Empire. Maka setelah itu Rose pun akan pergi ke hotel tersebut, namun bukan bersama Lita karena keadaannya yang sedang hamil. Rose akan ditemani Gilbert, salah satu tetangga kamarnya. Sedangkan di alam mimpi, Morpheus menemui Lucien setelah terjadi gempa kecil. Morpheus menanyakan pendapat Lucien tentang penyebab dari gempa tersebut. Lucien lalu memberikan pandangannya jika gempa itu terjadi karena Rose yang mulai melemahkan dinding pembatas antara dunia mimpi dan dunia nyata. Mengetahui hal tersebut, maka Morpheus lalu masuk ke dalam alam mimpi dan menemukan Rose di dalam mimpi Lita. Morpheus juga tahu jika Lita berniat akan hidup bersama dengan suaminya di alam mimpi. Maka Morpheus melarang hal itu karena Lita masih hidup dan itu akan merusak dunia. Begitupun dengan suami Lita yang harus kembali ke alam arwah dan tidak boleh lagi masuk ke dalam mimpi Lita. Namun karena hal itu justru membuat Lita sangat sedih karena sudah tidak bisa lagi melihat suaminya. Sebelum pergi, Morpheus akan mengambil anak yang telah dikandung oleh Lita suatu saat nanti. Dan saat terbangun dari tidurnya, Rose mendapatkan telepon dari Lita tentang mimpinya barusan. Rose pun mencoba menenangkan Lita dan akan membantunya melawan Morpheus jika nanti akan mengambil bayinya. Kemudian Rose dan Gilbert pun tiba di hotel tempat Jed berada. Yang saat itu ternyata Corinthian sedang menghadiri seminar yang sedang diadakan. Karena Corinthian akan menjadi salah satu pembicara di seminar tersebut. Mereka bisa masuk ke dalam karena Rose berhasil mengambil 2 kartu peserta seminar tersebut secara diam-diam. Dan untuk mencari Jed dengan cepat, maka mereka berdua akhirnya berpencar.
Saat itu Gilbert masuk ke dalam salah satu ruangan dan melihat anggota para peserta seminar yang ternyata berisi para pembunuh berantai. Yap, benar sekali. Kalian tidak salah dengar guys, seminar para psikopat. Mereka berkumpul dan bertukar cerita untuk saling menguatkan dalam tindakan kriminal mereka. Lalu saat pencariannya, Gilbert melihat Corinthian yang membuatnya kaget dan segera pergi. Gilbert juga menitipkan pesan di resepsionis hotel tersebut untuk Rose. Saat Rose menemui resepsionis untuk menanyakan keberadaan Gilbert, resepsionis hotel tersebut pun memberitahu jika seseorang yang bernama Gilbert menitipkan pesan kalau dirinya harus segera pergi. Resepsionis itu juga memberikan kartu kamar yang telah dipesankan untuk Rose. Ternyata Gilbert menemui Morpheus karena Gilbert adalah salah satu ciptaan Morpheus, yaitu Vildreskin. Gilbert juga memberitahu kalau Corinthian membuat sebuah sekte dan menghasut manusia untuk membunuh sesama manusia demi kesenangan mereka. Dan Rose Walker, yang seorang Vortex yang dicari Morpheus, sedang berada di dalam hotel yang sama dengan seminar tersebut. Sementara itu di hotel, Corinthian dan dua anggota sekte itu membunuh seorang peserta yang menyamar sebagai seorang psikopat. Namun saat mereka membunuhnya, Jet tidak sengaja masuk dan melihat kejadian itu. Jet lalu segera keluar dan akan melarikan diri. Namun Jet bertemu dengan salah satu anggota sekte itu dan dibawa untuk ikut bersamanya ke dalam kamar hotel. Saat akan masuk ke dalam kamar, Rose berhasil menemukan Jet dan akan membawanya pergi. Namun laki-laki tersebut tidak mau melepaskan Jet. Untungnya saja, Jet memukul psikopat tersebut lalu segera kabur bersama dengan kakaknya keluar dari hotel itu. Tapi mereka salah jalan dan akhirnya terpojok di ujung lorong hotel. Saat laki-laki itu akan membunuh Jet dan juga Rose, tiba-tiba saja Corinthian datang dan membunuh laki-laki tersebut. Corinthian lalu menjelaskan jika dirinya bertujuan untuk melindungi mereka dari Morpheus. Maka dari itu, Rose harus mempercayainya dan ikut bersamanya. Mendengar itu membuat Rose yakin jika Corinthian adalah salah satu mimpi buruk ciptaan Morpheus. Saat membawa Rose dan juga Jet ke kamar hotel, Corinthian menjelaskan jika Morpheus sebenarnya tidak melindunginya, malah sebaliknya. Karena Rose adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan mengendalikan alam mimpi, maka Rose pasti akan dibunuh. Maka dari itu, Corinthians akan membantu Rose mengalahkan Morpheus agar bisa hidup bersama dengan adiknya, sedangkan Corinthian bisa bebas. Namun saat ini, Corinthian harus pergi mengisi acara seminar di hotel tersebut. Dan setelah kembali, Corinthian akan memberitahu cara untuk mengalahkan Morpheus. Corinthian menyuruh Jet dan juga Rose untuk tidur di dalam kamar hotel tersebut. Corinthian yang menjadi pembicara di seminar para psikopat tersebut terus saja mempengaruhi mereka dan menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Namun tiba-tiba saja Morpheus muncul dan sangat kesal dengan tindakan Corinthian yang membuat kerusakan di alam dunia. Saat Morpheus akan memusnahkan Corinthian, Corinthian yakin jika Rose sudah tidur yang membuat alam manusia dan alam mimpi perlahan menyatu. Maka Corinthian bisa melukai Morpheus dengan menusuk tangannya. Dan benar saja, Rose yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya menggabungkan mimpi adiknya dan mimpi semua psikopat yang ada di dalam seminar tersebut dalam satu mimpi. Rose perlahan-lahan meruntuhkan pembatas antara dunia mimpi dan dunia manusia. Mengetahui itu, Morpheus dengan cepat mencari Rose dan menyuruhnya untuk segera bangun dari tidurnya. Namun Corinthian juga mempengaruhi Rose untuk mendengarkannya dan tidak mempercayai Morpheus. Morpheus mencoba terus meyakinkan Rose jika tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka alam mimpi akan musnah, begitupun dengan seluruh alam manusia. Dan untuk saat ini, satu-satunya cara adalah Rose harus bangun dan terjaga dari tidurnya. Rose pun akhirnya menuruti Morpheus dan bangun dari tidurnya. Dari hal itu, maka dunia mimpi dan dunia manusia kembali terpisah. Setelah dua dunia kembali seimbang, maka Morpheus akhirnya memusnahkan Corinthian dan mengambil inti kekuatannya. Lalu Morpheus membangunkan para pengikut Corinthian dan akan memberikan hukuman kepada mereka atas tindakan mereka yang telah membunuh orang. Morpheus akan menanamkan rasa bersalah dan ketakutan yang dialami oleh para korban yang telah mereka bunuh. Dan dari hal itu membuat mereka ada yang menangis penuh dengan penyesalan, ada yang menjadi sangat ketakutan hingga menelpon polisi dan mengakui perbuatannya, dan ada pula yang membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan Rose yang pulang bersama dengan Jet tiba-tiba saja mendapatkan kabar dari Lita jika dirinya akan segera melahirkan.
Mendengar itu maka Rose sangat bahagia dan akan langsung menemui mereka di rumah sakit. Singkat cerita, Rose dan juga Jet akhirnya sampai di rumah sakit tersebut. Rose memperkenalkan Jet kepada semua teman-temannya yang telah membantunya. Melihat Jet, mereka sangat senang karena Rose akhirnya bisa menemukan adiknya kembali. Sembari menunggu Lita melahirkan, Rose menelpon neneknya dan memberitahu jika dirinya telah menemukan Jet. Rose juga berpesan kepada neneknya jika dirinya menitipkan Jet kalau terjadi sesuatu nanti kepadanya. Rose tidak ingin memberitahu neneknya kalau dirinya tidak akan lama lagi hidup demi mencegah kerusakan dunia manusia dan juga dunia mimpi. Namun Unity yang mendengar itu jelas kebingungan, tapi tetap meyakinkan Rose jika dirinya pasti akan baik-baik saja dan mereka bertiga pasti bisa berkumpul. Setelah itu, Rose akhirnya menemui Lita yang sudah melahirkan bayinya. Rose memberitahu jika Morpheus akan membunuh dirinya di alam mimpi jika dirinya tertidur nanti. Dan hal itu demi menjaga dunia agar tetap utuh. Tapi Lita yakin jika Rose mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dua dunia, maka Rose juga pasti bisa mengalahkan Morpheus agar bisa hidup bersama dengan adiknya. Dan nanti malam saat Rose telah tidur, Lita menyarankan agar Rose menemui Morpheus dan mengalahkannya. Pada malam harinya, Rose pun akhirnya tidur. Dirinya kembali menarik mimpi teman-temannya ke dalam satu mimpi. Dan di mimpi itu, Rose tidak bisa mengendalikan kekuatannya lagi yang membuat teman-temannya tewas. Dan bahkan adiknya yang ada di dalam mimpi tersebut juga tewas. Tapi mereka tidak benar-benar tewas guys, hanya mengalami mimpi buruk bersama. Setelah itu Morpheus muncul dan memberitahu jika kerusakan yang dialami Rose semakin besar. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dunia, yaitu dengan kematian Rose. Namun tiba-tiba saja Gilbert muncul. Gilbert memberitahu Rose jika dirinya adalah Fieldress Green, salah satu ciptaan Morpheus. Dan Gilbert ingin bertukar posisi dengan Rose dan berharap jika Morpheus bisa menyelamatkan Rose. Namun Morpheus jelas tidak bisa melakukan hal tersebut. Morpheus menyuruh Fieldress Green untuk kembali ke tugasnya, yaitu sebagai mimpi yang penuh dengan keindahan dan juga kedamaian. Dan seketika Rose dan Morpheus berada di Fieldress Green, tempat di alam mimpi yang indah dan menenangkan. Morpheus mencoba menjelaskan kepada Rose jika dirinya hanya menjalankan tugasnya dan itu semua demi manusia, demi adiknya Jet, demi neneknya Unity, dan demi teman-temannya serta semua umat manusia. Maka dari penjelasan tersebut, membuat Rose akhirnya sadar dan rela jika dirinya harus meninggal. Namun saat Morpheus akan mengambil jiwa Rose, tiba-tiba saja Lucien dan Unity muncul dan menghentikan Morpheus. Saat itu Unity memberitahu jika seharusnya dirinya lah yang menjadi Vortex bukan Rose. Namun karena Morpheus dikurung oleh manusia, maka membuat kekuatan Vortex itu turun kepada cucunya yaitu Rose. Untuk membuktikannya, Unity menyuruh Rose agar masuk ke dalam jiwanya dan mengambil kekuatan Vortex itu keluar dari dalam dirinya. Mendengar itu, maka Rose lalu mengambil sebuah permata yang berbentuk hati sebagai lambang kekuatan Vortex dan memberikannya kepada Unity. Setelah kekuatan itu kembali kepada Unity dan menjadikannya Vortex, Unity akan menyerahkan dirinya demi kehidupan dua dunia dan demi Rose dan juga Jet cucunya. Dari hal itu, membuat Unity pun akhirnya tewas. Rose yang mengetahui hal itu justru sangat sedih. Namun Unity melakukannya karena Jet masih perlu Rose sebagai kakaknya dan satu-satunya keluarga yang ia punya. Kemudian Morpheus merasa bingung bagaimana Unity bisa hamil dan melahirkan ibu Rose jika Unity memiliki penyakit tidur. Unity pun memberitahu jika dirinya bisa hamil karena memiliki hubungan dengan seorang pria yang memiliki mata indah di alam mimpi. Mendengar itu maka Morpheus yakin jika orang yang dimaksud Unity adalah saudaranya, yaitu Desire. Maka setelah itu Morpheus pergi ke istana Desire atau alam hasrat. Morpheus menjelaskan jika dirinya tahu kalau Desire menghamili manusia yang nanti keturunannya akan menjadi Vortex dan tindakannya itu bisa mengganggu alam mimpi. Morpheus memperingatkan Desire untuk tidak berbuat macam-macam dan mengganggu alam mimpi lagi. Jika kejadian ini terulang, maka Morpheus akan kembali datang dan menghancurkan Desire. Setelah itu Morpheus kembali ke alamnya dan sedang membuat gaul, salah satu mimpi lagi. Morpheus ternyata kembali menghidupkan gaul yang sudah ia musnahkan. Namun kali ini Morpheus memberikan sayap kepadanya. Dan hal itu yang membuat gaul sangat senang.
Karena dirinya kini jauh lebih baik, lebih indah, lebih cantik, dan tidak menakutkan seperti yang dulu. Morpheus selalu memberitahu mereka jika dirinya telah berubah. Kini, Morpheus akan mulai mendengarkan saran dari ciptaannya untuk membuat mereka merasa nyaman dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Di episode terakhir, menampilkan seorang penulis novel yang sedang naik daun karena novel pertamanya yang sangat diminati. Penulis tersebut bernama Richard Madoc. Saat itu, Madoc sedang mengisi kuliah umum di sebuah universitas. Setelah memberikan kelas, Madoc ditemui seorang dokter muda yang bernama Nora yang memberikannya sebuah toples yang berisikan rambut yang ternyata adalah permintaan dari Madoc itu sendiri. Madoc lalu pergi ke rumah penulis novel senior yang sudah tua yang bernama Erasmus. Saat berada di dalam rumah, Madoc memberikan toples yang berisi rambut itu kepada Erasmus. Rambut itu adalah rambut yang ada di dalam perut seseorang yang memiliki kebiasaan atau penyakit suka memakan rambutnya. Dan menurut Erasmus, rambut tersebut bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ia sudah mencarinya kemana-mana, namun tidak berhasil menemukannya. Untuk itu, sekarang Erasmus akan memberikan Madoc sebuah hadiah, yaitu Dewi Inspirasi atau dikenal dengan Muse, bernama Calliope. Yap, kalian tidak salah dengar guys. Erasmus memberikan Madoc seorang Dewi Inspirasi agar Madoc bisa mendapatkan ide dan membuat novel sebanyak yang ia inginkan. Mendengar itu, Calliope merasa dibohongi karena Erasmus dulu berjanji akan membebaskan dirinya, namun sekarang justru memberikannya kepada orang lain. Tapi Erasmus tidak peduli dan tetap menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya yang sekarang telah menjadi milik Madoc. Awalnya Madoc merasa sangat bersalah dan menolak membawa Calliope ke apartemennya. Namun demi bisa mendapatkan inspirasi untuk novelnya dan menjadi terkenal seperti Erasmus, maka Madoc pun harus melakukannya. Erasmus menjelaskan alasannya memberikan Calliope karena dirinya sudah tua dan masanya sudah habis. Dan Madoc juga telah membantunya mencarikan obat. Apalagi mereka berdua sama-sama seorang penulis. Singkat cerita, Madoc membawa Calliope di apartemennya. Calliope menjelaskan jika dirinya adalah seorang dewi, salah satu putri Zeus, dan Madoc harus membebaskannya hanya dengan berkata "Silahkan kamu bebas." Namun Madoc berjanji kepada Calliope jika dirinya sudah berhasil menerbitkan satu novel, maka pasti akan membebaskan. Setelah mengurungnya di salah satu kamar, Madoc kembali ke ruang kerjanya untuk membuat novel. Namun sama sekali belum menemukan ide untuk novel terbarunya. Pada keesokan harinya, Madoc mencoba memberikan hadiah kepada Calliope dan memohon kepadanya agar diberikan ide untuk novel terbarunya karena investor sudah memberikannya uang dan dia harus membuat novel lagi. Pada malam harinya, Madoc mendapatkan telepon dari penerbit bukunya yang memberitahu untuk segera menerbitkan novel. Jika tidak, maka para investor akan kembali mengambil uang yang telah mereka berikan. Karena hal itu membuat Madoc berpikir keras untuk mendapatkan ide. Madoc pun heran kenapa ide tidak juga muncul, sedangkan ia telah memiliki Calliope yang sudah ada di apartemennya. Lalu Madoc pun teringat dengan perkataan Erasmus tentang cara mendapatkan ide dari Calliope. Akhirnya Madoc pun naik menemui Calliope di kamarnya. Tak lama kemudian, Madoc kembali turun ke ruang kerjanya dan seketika mendapatkan ide yang berkelimpahan dan mulai menulis novelnya. Sedangkan Calliope sangat sedih dan memanggil ibunya untuk membantunya bebas. Namun mereka memberitahu jika Calliope ditahan dengan sah dari hukum sihir. Mereka hanya bisa menyarankan agar Calliope meminta bantuan Morpheus, mantan suaminya, seperti Morpheus yang bisa membantunya. Beberapa bulan berlalu, Madoc sekarang sudah menjadi penulis yang terkenal dengan novel-novel yang ia terbitkan sukses besar dan sangat diminati. Namun saat Calliope menagih janji Madoc untuk membebaskannya setelah menulis satu novel, Madoc ingkar dengan janjinya dan mengatakan jika dirinya sedang berada di puncak karirnya dan belum bisa membebaskan Calliope. Saat Madoc telah pergi, Calliope yang sudah kesal dan tidak tahan lagi akhirnya memanggil Morpheus. Calliope juga sudah tahu jika Morpheus pernah dikurung oleh manusia dan kali ini dirinya juga merasakan hal yang sama. Untuk itu Calliope meminta bantuan Morpheus untuk mempengaruhi manusia yang menawannya di alam mimpi agar mau membebaskannya. Maka setelah itu, Morpheus pun masuk ke dalam mimpi Madoc. Morpheus meminta agar Madoc membebaskan Calliope. Awalnya, Madoc mengira jika Morpheus adalah manusia
dengan menawarinya uang atau apapun itu agar Morpheus mengizinkan Calliope tinggal bersamanya agar dirinya bisa mendapatkan ide untuk membuat setiap novel. Mendengar jika Medok hanya menginginkan ide, maka Morpheus akan memberikan ide kepadanya dengan sangat banyak dan penuh di kepalanya. Lalu Medok pun akhirnya terbangun dari tidurnya dan mengira jika itu hanyalah mimpi. Medok lalu naik ke kamar Calliope dan menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya barusan. Calliope hanya menjelaskan jika Medok telah bertemu dengan mantan suaminya, yaitu Morpheus, sang dewa mimpi. Karena mengira jika itu hanyalah mimpi, Medok pun mengacuhkannya. Pada suatu hari, Medok pergi ke sebuah kelas dan menjadi pembicara untuk novelnya. Salah satu penggemarnya menanyakan apa yang menginspirasi Medok agar bisa menciptakan novel yang penuh dengan karakter dan imajinasi yang belum pernah didengar sebelumnya. Medok hanya merendah dan memberikan jawaban jika itu semua berada di sekitar mereka. Hanya saja dirinya bisa melihat hal tersebut. Namun saat Medok melihat Morpheus yang menemuinya di alam mimpi itu berada jelas di hadapannya, membuat Medok sangat ketakutan. Tapi selain ketakutan, ide-ide yang ada di kepala Medok mulai muncul dan tidak terkendali yang membuat Medok hampir menjadi gila. Bahkan Medok menulis ide tersebut dengan melukai tangannya sebagai tinta. Menyadari itu, Medok menyuruh temannya yaitu Nora untuk pergi ke rumahnya dan membebaskan seorang wanita yang ia kurung. Awalnya Nora tidak percaya, namun dengan melihat Medok seperti itu, maka Nora pun akhirnya pergi. Saat Nora sampai di sana, Nora sama sekali tidak menemukan seorang wanita yang dimaksud oleh Medok. Karena Calliope bukanlah manusia dan Medok sudah mengucapkan kata jika Calliope bisa bebas. Nora hanya menemukan sebuah novel di lantai dan memberikan novel tersebut kepada Medok yang telah dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, Medok sudah mendapatkan perawatan medis dan dirinya merasa jika semua ide di kepalanya sudah mulai hilang dan tak bersisa. Bahkan Medok sulit untuk berpikir dan tidak lagi mengingat nama Dewi yang telah ia sandra di rumahnya tersebut. Dan sekarang Calliope yang sudah bebas itu sangat berterima kasih kepada Morpheus karena telah membantunya. Namun mereka berdua akhirnya kembali berpisah. Film diawali saat saudara Morpheus yang bernama Destiny memanggil seluruh keluarganya, yaitu para Endless termasuk Morpheus, ke istananya. Namun saat mereka tiba, hanya ada satu yang tidak datang, yaitu Destruction atau Dewa Kehancuran. Saat mereka semua sudah berkumpul, Destiny menjelaskan sesuatu hal yang sangat penting. Di mana pada suatu hari, sang takdir mendatanginya dan membawa kabar jika peristiwa besar akan segera terjadi. Sebenarnya Destiny sudah tahu, tapi Destiny tidak bisa menjelaskan hal tersebut karena itu akan merusak jalannya takdir yang sudah tertulis. Destiny hanya menyuruh mereka semua untuk sementara ini berada di istananya dan tidak kembali ke alam mereka masing-masing. Namun Morpheus tidak mau tinggal terlalu lama karena dirinya masih sedang memperbaiki alamnya. Di saat itu Desire yang memang selalu saja berselisih dengan Morpheus memancing ingatan akan masa lalunya saat Morpheus memiliki hubungan dengan seorang manusia yang berhasil membentuk kerajaan pertama di muka bumi yang bernama Nada. Namun karena Nada menolak hubungan tersebut karena lebih memilih kerajaannya ketimbang hidup menjadi dewa bersama dengan Morpheus di alam mimpi, maka Morpheus pun akhirnya mengirimnya ke neraka. Dari perkataan Desire membuat Morpheus menjadi gelisah. Lalu Death mencoba menenangkannya. Death mencoba menjelaskan jika perkataan Desire ada benarnya. Jika mereka para Endless tidak boleh memiliki hubungan dengan manusia, karena itu akan merusak tatanan dari sang pencipta. Dan tindakan Morpheus yang mengirim Nada ke neraka itu tidaklah adil. Karena Nada hanya mematuhi aturan dunia dan para dewa. Dan Morpheus seharusnya juga menyadari akan hal itu. Mendengar nasihat dari Death, maka Morpheus pun akhirnya sadar dan akan pergi ke neraka untuk membebaskan Nada. Saat Death kembali menemui saudaranya, Death pun memberitahu jika Morpheus atau Dream telah pergi kembali ke alamnya. Namun Destiny tahu jika Morpheus akan pergi ke neraka dan apa yang dikatakan oleh sang takdir telah dimulai. Saat tiba di istananya, Morpheus memberitahu jika dirinya akan pergi ke neraka untuk membebaskan Nada.
Dan selama dirinya pergi, Lucien yang akan bertanggung jawab. Namun Lucien tidak sependapat dengan Morpheus karena pergi ke neraka untuk membebaskan seseorang adalah hal yang sangat berbahaya. Bukan hanya untuk Morpheus, melainkan juga membahayakan alam mimpi. Tapi Morpheus tidak peduli. Morpheus mengirim Cain untuk memberikan kabar kepada Lucifer, sang penguasa neraka, jika dirinya akan datang ke neraka untuk membebaskan Nada, walaupun tanpa izin dari Lucifer. Mendengar itu jelas membuat Lucifer sangat marah dan menyuruh Cain untuk membawakan kabar kepada Morpheus jika neraka siap dengan kedatangannya. Saat tiba di alam mimpi, Cain langsung berada di dalam istana Morpheus dan memberitahu jika Lucifer dan semua pasukan neraka telah siap jika Morpheus ingin berperang. Setelah mendengar itu, Morpheus sama sekali tidak takut dan tetap pergi ke neraka seorang diri. Namun saat Morpheus sudah berada di dalam neraka, dirinya melihat jika neraka sudah kosong dan terlihat sangat mencurigakan. Tidak seperti saat dirinya datang dulu. Lalu tiba-tiba saja Lucifer muncul dan menyuruh Morpheus untuk melepas helmnya dan mengajaknya berbicara mengenai nada. Awalnya Morpheus menolak karena mengira jika itu hanyalah jebakan. Namun Lucifer berjanji dan meyakinkan Morpheus dan tidak akan menyakitinya. Setelah melepas helmnya, Lucifer pun memberitahu jika sekarang semua penghuni neraka sudah dia usir, termasuk nada dan bahkan semua iblis. Karena Lucifer sudah ingin berhenti menjadi penguasa neraka. Yap, kalian tidak salah dengar guys. Lucifer mau pensiun dari tugasnya. Lucifer menjelaskan jika dirinya lelah menjaga neraka dan berpikir jika Morpheus bisa keluar masuk dari alamnya, kenapa dirinya tidak bisa? Semua gerbang neraka sudah ia hancurkan dan hanya menyisakan satu gerbang saja. Dan setelah menguncinya, Morpheus pun sangat terkejut dan juga bingung karena mengira jika dirinya akan bertarung di dalam neraka. Namun malah justru melihat Lucifer yang resign dari tugasnya. Lucifer bahkan menyuruh Morpheus untuk memotong sayapnya sebagai akhir dan juga permulaan yang baru baginya. Maka dengan pisau yang diberikan Lucifer, Morpheus pun memotong kedua sayap yang ada di punggungnya. Setelah itu, Lucifer memberikan kunci neraka karena tahu jika Morpheus ingin membebaskan nada. Sekarang neraka menjadi tanggung jawab Morpheus. Karena tidak ada pilihan lain, maka Morpheus pun menerima kunci neraka tersebut. Kemudian Morpheus kembali ke alam mimpi karena tidak menemukan nada di dalam neraka. Morpheus lalu memberitahu Lucien jika Lucifer telah mengutuknya dengan memberikan kunci neraka kepadanya. Dan karena hal itu, semua dewa dan makhluk yang ada di dalam semesta akan datang ke alam mimpi untuk memperebutkan kunci neraka tersebut. Maka dari itu Morpheus memanggil Death untuk memintanya menjadi penguasa neraka. Karena menurutnya Death sangat bijaksana dan bertanggung jawab. Namun Death menolaknya dan menyarankan Morpheus untuk memberikannya kepada orang lain. Sementara itu di luar istana, beberapa dewa dari berbagai alam masing-masing telah datang dan ingin mengambil kunci neraka. Morpheus menyuruh Lucien untuk menjamu setiap dewa tersebut karena Morpheus akan menyeleksi mereka. Para dewa yang datang itu seperti Thor dan ayahnya. Ada juga dewa ketertiban, ada juga dewa kekacauan, dan ada juga dewa laut serta badai dari Jepang yang bernama Susano, dan ada juga perwakilan dari bangsa peri. Serta yang paling berbahaya adalah Azazel, komandan pasukan iblis yang telah bebas dari neraka. Dan bahkan saking krusialnya pemilihan penguasa neraka, Tuhan mengirim 2 malaikatnya untuk melihat keputusan Morpheus. Lalu saat semua dewa sedang dijamu makanan dan juga minuman, Azazel justru diam-diam menemui Morpheus. Azazel memohon kepada Morpheus untuk memberikan neraka kepadanya. Karena Azazel dan seluruh raja iblis berasal dari neraka dan sudah sepantasnya menjadi penguasa akan neraka. Dan sebagai hadiahnya, Azazel akan memberikan Nada, wanita yang ingin diselamatkan Morpheus. Namun jika tidak, maka Azazel akan membunuh dan memakan jiwa Nada. Tapi Morpheus tidak terpengaruh dan akan mempertimbangkan tawaran Azazel. Maka pada keesokan harinya,
Morpheus menemui semua tamu yang telah menunggu keputusan kepada siapa Morpheus akan memberikan kunci neraka tersebut. Sebelum itu, Morpheus menjelaskan bagaimana neraka harus diberikan kepada siapa yang memiliki kebijaksanaan, karena neraka adalah refleksi dari surga, dan hal itu akan menentukan keseimbangan alam semesta. Dan satu-satunya yang memiliki itu adalah kedua malaikat yang datang yang bernama Remel dan Duma. Morpheus mengembalikan neraka kepada sang pencipta. Mendengar itu, semua dewa hanya terdiam. Namun tidak dengan Azazel yang menolak keputusan Morpheus. Azazel lalu menjebak Morpheus agar menyelamatkan Nada sebelum memakan jiwanya. Namun setelah Morpheus berhasil menyelamatkan Nada, Azazel lalu menelan Morpheus dan akan mengambil alih dunia mimpi sebagai rumah barunya. Namun saat Azazel mengira jika telah berhasil memakan jiwa Morpheus, ternyata Azazel malah tertipu dalam ilusi yang justru mengurungnya. Setelah itu, Morpheus menemui Nada. Namun Lucien memberitahu jika Nada sedang diobati dan baiknya jika menunggu pulih terlebih dahulu. Dari keputusan Morpheus memberikan neraka kepada malaikat tidak membuat para dewa yang hadir marah dan justru setuju dengan keputusan Morpheus. Mereka menganggap jika itu adalah keputusan yang adil dan lebih baik memang seharusnya seperti itu. Neraka kembali kepada sang pencipta. Sebelum pergi, anak buah Azazel meminta maaf atas tindakan komandannya dan memberitahu jika Azazel hanya menginginkan rumah untuk bangsanya, bangsa iblis. Namun Morpheus memperjelas jika dirinya tahu kalau Azazel berniat menguasai seluruh alam dan neraka akan menjadi tempat di mana Azazel membentuk dan mengumpulkan bala tentara iblis untuk mencapai tujuannya. Dan hal itu yang tidak diinginkan Morpheus. Setelah semua dewa pergi, tersisa bangsa peri yang akan berpamitan dengan Morpheus. Namun saat mereka akan pergi, pemimpin delegasi bangsa yang bernama Kurakan memberitahu jika raja dan ratu bangsa peri akan memberikan Nuala sebagai hadiah yang akan tinggal di alam mimpi bersama dengan Morpheus. Awalnya Nuala menolak karena merasa jika dirinya dianggap tidak berguna dan seakan-akan diusir dari kerajaan peri. Namun Nuala akhirnya memilih tinggal daripada dirinya harus kembali ke kerajaan peri dan mendapatkan hukuman. Setelah semua tamu telah pergi, Morpheus memperkenalkan Nuala kepada Lucien dan juga Taramis jika Nuala bukan lagi tamu melainkan keluarga dari kerajaan mimpi. Kemudian Morpheus menyadari jika masih ada satu dewa di dalam istananya, dan dia adalah Loki yang menyamar sebagai Susano. Karena sudah ketahuan, Loki menjelaskan jika dirinya terpaksa menipu Thor dan menjebak Susano agar dirinya bisa bebas dan tidak lagi disiksa. Jadi Susano diubahnya menjadi dirinya agar ikut bersama dengan Thor dan ayahnya. Loki pun memohon kepada Morpheus untuk tidak memberitahu ayahnya apalagi Thor akan hal tersebut. Morpheus pun setuju, namun Loki memiliki hutang kepadanya dan Morpheus akan menagihnya jika membutuhkan bantuan Loki. Setelah beres dengan urusan neraka, Morpheus mencari Lucifer dan menemukannya sedang duduk di pinggir pantai. Lucifer yang melihat Morpheus berhasil membuat dewa tidak bertikai demi neraka membuatnya kagum, karena rencana Lucifer justru adalah menghancurkan Morpheus dan alamnya, namun ternyata tidak berhasil. Morpheus memberitahu jika dirinya memberikan neraka kepada Tuhan melalui malaikat Remil dan juga Duma. Dan setelah menemui Lucifer, Morpheus pun kembali ke alamnya dan menemui Nada yang sudah pulih namun masih dalam kondisi marah kepada Morpheus. Ya, jelas marah guys. 10.000 tahun disiksa di dalam neraka cuman karena menolak cinta dari seseorang, ya kan gak adil guys. Dan hal yang pertama yang dikatakan Morpheus jelas adalah meminta maaf kepada Nada atas tindakannya. Dengan berlinang air mata, Nada menjelaskan bagaimana penderitaannya selama ini, hari demi hari, malam demi malam, di dalam neraka yang menyiksanya terus-menerus selama 10.000 tahun, dan Morpheus hanya dengan mudahnya mengatakan meminta maaf kepadanya. Nada lalu berjalan ke arah Morpheus dan menamparnya. Awalnya Morpheus sangat marah dan terkejut karena tidak pernah ada manusia bahkan dewa yang pernah memukul dirinya. Namun Morpheus sadar jika itu layak ia dapatkan.
Morpheus pun lalu kembali memohon kepada Nada untuk memaafkan perbuatannya. Tapi Nada akan memaafkan Morpheus jika Morpheus bisa mengembalikannya ke dunia karena Nada masih ingin hidup sekali lagi. Morpheus pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Nada. Setelah kepergian Nada membuat Morpheus sangat sedih. Namun itu tidak berlangsung lama karena adik Morpheus yaitu Delirium datang ke alamnya. Kedatangan Delirium itu karena dirinya sangat kesepian karena kepergian Destruction, kakak mereka. Delirium merasa sangat merindukannya dan untuk mengobatinya, Delirium datang menemui Morpheus mengajaknya mencari Destruction. Dan entah kenapa, Morpheus memilih untuk membantu Delirium mencari Destruction. Dan untuk mencari jejaknya, Delirium memberikan daftar nama yang pernah berteman dengan Destruction yang akan mereka temui. Yang mungkin saja salah satu dari mereka mengetahui di mana Destruction. Sebelum pergi, Morpheus menugaskan Lucien untuk menjaga alam mimpi selagi dirinya pergi menemani adiknya mencari saudara mereka. Setelah berada di alam manusia, mereka akan menyewa mobil dan sopir yang bernama Wanda yang akan mengantar mereka menemui daftar nama tersebut. Dan singkat cerita, mereka akhirnya tiba di daftar nama yang pertama di apartemen pengacara yang bernama Bernie yang pernah berteman dengan Destruction. Namun anak pengacara tersebut memberitahu jika ayahnya barusan saja meninggal dalam perjalanan pulang dari bekerja. Sebelum melanjutkan perjalanan menemui daftar orang kedua, Morpheus merasa jika kematian pengacara tersebut tidaklah wajar karena seakan-akan ada yang menghalangi mereka untuk mencari tahu tentang Destruction. Namun tidak dengan Delirium yang menganggap jika itu hanya kebetulan saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemui daftar kedua, yaitu seorang penari di sebuah klub malam. Morpheus tahu jika penari tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan salah satu dewa juga, yaitu dewa tari yang ternyata adalah mantan pacar Destruction. Morpheus lalu memberitahu jika kedatangannya untuk menanyakan di mana Destruction. Namun Ishtar sama sekali tidak mengetahui di mana Destruction berada. Mendengar itu Morpheus pun percaya. Namun Morpheus juga memperingatkan jika ada yang tidak beres dengan pencariannya. Karena siapapun yang mereka cari yang berkaitan dengan Destruction pasti mengalami musibah, bahkan kematian. Namun karena justru hal itu, Ishtar pun yakin jika ajalnya pun sudah tiba. Ishtar lalu akan memperlihatkan tariannya sebagai dewi yang sudah ribuan tahun tidak pernah ia lakukan, agar dirinya dikenang sebagai dewi, bukan sebagai wanita tari biasa. Ishtar lalu naik ke atas panggung dan melakukan tarian dewinya yang membuat semua pengunjung terkesima dengan tariannya. Namun tiba-tiba saja klub malam tersebut terbakar. Tapi semua orang di dalamnya terhipnotis dengan tarian Ishtar dan tidak melihat api yang sedang membara. Morpheus lalu menyadarkan Wanda dan menyuruhnya keluar dari klub tersebut. Namun itu sudah terlambat karena api itu dengan cepat menyebar dan membuat ledakan yang sangat hebat. Dari ledakan itu membuat semua orang tewas termasuk Ishtar. Tapi Ishtar akan kembali hidup dengan tubuh yang baru, hanya tubuh manusianya yang hancur. Lalu Desire muncul dan melihat kerusakan dari salah satu pengikut setianya yaitu Dewi Tari dan menyalahkan kerusakan tersebut kepada Morpheus. Karena mereka berdua berusaha mencari Destruction yang jelas-jelas sudah melarang mereka untuk mencarinya. Desire lalu memberitahu Delirium jika di dalam hati Morpheus sama sekali tidak memiliki niatan untuk mencari Destruction. Karena Morpheus ke dunia manusia hanya untuk mencari Nada. Mendengar hal tersebut membuat Delirium sangat marah kepada Morpheus. Pada keesokan harinya saat Wanda dimakamkan, Morpheus datang dan merasa sangat bersalah. Lalu saat Death muncul, Morpheus memohon bantuannya untuk bisa menghidupkan Wanda kembali. Namun Death tidak bisa melakukan hal itu. Death hanya menyarankan agar Morpheus melupakan apa yang terjadi dan mengambil pelajaran darinya. Dan sekarang Morpheus harus menemui Delirium dan menenangkannya. Maka dari itu Morpheus pun masuk ke dalam alam Delirium dan menemukannya sedang bersembunyi karena masih kesal. Morpheus lalu menjelaskan jika dirinya sangat menyesal karena membohongi Delirium. Namun sekarang Morpheus berjanji akan benar-benar membantu mencari Destruction. Mendengar itu membuat Delirium menjadi kembali senang dan bersemangat mencari Destruction. Namun Morpheus menjelaskan jika mereka tidak boleh lagi menemui daftar nama terakhir agar tidak ada lagi korban dan mencari cara lain.
Singkat cerita, mereka berdua menemui Destiny di alamnya. Karena Destiny adalah pemegang buku takdir, maka dirinya sudah tahu jika kedatangan Morpheus dan juga Delirium untuk meminta bantuannya menemukan Destruction. Namun Destiny menyarankan mereka berdua untuk pulang dan tidak lagi melanjutkan pencariannya. Karena jika dirinya memberitahu di mana Destruction, maka bisa saja takdir akan berubah. Destiny hanya memberikan sebuah clue dari perkataan Ishtar sebelum tewas, yaitu jika mau menemukan Destruction, mereka harus mencari seorang peramal yang memiliki ikatan dengan para Endless. Mendengar itu, Morpheus pun menjadi terkejut karena yang dimaksud Destiny adalah putranya, yaitu Orpheus. Singkat saja, jadi Orpheus adalah anak Morpheus dari pernikahannya dengan Calliope. Namun di hari pernikahan Orpheus, kekasihnya yang bernama Eurydice meninggal dan hal itu yang membuat Orpheus sangat terpukul. Orpheus mencoba menghidupkan kembali kekasihnya dengan masuk ke dalam neraka untuk menemui Raja Hades dan Ratu Persephone. Dengan menggunakan suaranya yang sangat merdu, Orpheus menyanyikan lagu yang membuat Hades mengabulkan permohonannya. Namun hal itu dengan konsekuensi, yaitu Orpheus akan menjadi dewa yang akan hidup abadi. Namun ternyata Orpheus gagal dan tidak bisa menemukan Eurydice di alam arwah. Saat kembali ke dunia, Orpheus hanya bisa sedih dan sedih setiap harinya. Hingga suatu saat, ibunya mengabari jika mereka harus segera pergi dari pulau tersebut karena ada sebuah pasukan yang akan datang menyerang mereka. Namun Orpheus tidak mau pergi dan akan menghadapinya. Karena jika dirinya mati, maka Orpheus akan bersama dengan Eurydice di alam arwah. Orpheus memohon kepada ibunya agar pergi dan membiarkan takdir yang menentukan hidupnya. Maka pada malam harinya, pasukan tersebut pun akhirnya tiba. Saat mereka menemukan Orpheus, mereka dengan mudah mengalahkannya dan bahkan berhasil memenggal kepala Orpheus lalu membuangnya ke laut. Pada pagi harinya, Morpheus menemui putranya itu yang masih hidup karena telah menjadi dewa dan hidup abadi akibat dari perbuatannya. Orpheus memohon kepada ayahnya agar dibunuh, agar tidak menderita. Namun Morpheus tidak bisa melakukan hal itu dan hanya bisa menyuruh para pendeta membuatkan kuil untuknya agar menjadi rumah untuk Orpheus. Beratus tahun kemudian, Orpheus ditemukan oleh prajurit Prancis di pulau tersebut dan dibawa menuju ke Paris. Saat itu, sistem pemerintahan modern akan menghancurkan kepala Orpheus agar menciptakan dunia tanpa adanya hal-hal mistis dan juga gaib. Namun Morpheus menugaskan Lady Joanna Constantine, yaitu nenek buyut dari Joanna Constantine di season 1, untuk mengambil kepala Orpheus dan membawanya kembali ke pulau tersebut. Dan dengan susah payah, Lady Joanna pun akhirnya berhasil membawa Orpheus kembali ke pulau tersebut. Kembali ke masa sekarang, Morpheus dan Delirium tiba di kuil sekaligus rumah Orpheus. Setelah 300 tahun baru melihat putranya lagi, Morpheus senang sekaligus sedih karena melihat penderitaan putranya. Sama halnya dengan Orpheus yang hanya bisa meminta maaf dan sangat menyesal karena tidak mendengarkan saran dari ayahnya. Setelah berbicara dengan Orpheus, akhirnya Morpheus tahu di mana lokasi Destruction yang ternyata berada di sebelah pulau tersebut. Dan dengan segera, mereka pun menuju ke pulau di sebelahnya. Setibanya di sana, mereka pun akhirnya menemukan Destruction yang tinggal bersama dengan anjing peliharaannya yang bernama Barnabas. Saat berada di dalam rumah, Destruction mengira jika ide untuk mencarinya adalah dari Morpheus. Namun ternyata ide tersebut adalah dari Delirium yang sangat rindu dengan kakaknya itu. Walaupun Destruction sudah memperingatkan mereka untuk tidak mau mencarinya. Saat itu Morpheus mengajak Destruction untuk kembali dan menjalankan tugasnya. Namun Destruction menolak dan sama sekali tidak mau lagi menjadi dewa kehancuran. Karena baginya, perubahan peradaban manusia sekarang terlalu cepat. Yang dimana mereka menciptakan senjata yang bisa membawa kehancuran dengan dampak yang sangat besar. Dan terlebih lagi, jiwa Destruction sebenarnya sangat pengasih dan juga penyayang. Dan sudah jenuh dengan tugasnya yang justru berlainan dengan sifatnya. Destruction juga mengajarkan jika manusia sekarang harusnya bebas menentukan takdir mereka menuju kehancuran. Merekalah yang harus menentukan takdir mereka sendiri tanpa para Endless. Lalu karena tempat persembunyiannya sudah diketahui, maka Destruction akan kembali mencari tempat lain. Yang kali ini, Destruction berharap jika para saudaranya tidak lagi mencarinya. Sebelum pergi, Destruction memberikan anjing kesayangan yaitu Barnabas untuk menemani Delirium jika merasa kesepian di alamnya. Setelah berpamitan dengan kedua saudaranya,
serta anjing kesayangannya. Distraction pun akhirnya pergi ke salah satu galaksi di antara gugusan bintang. Setelah itu Morpheus dan Delirium pun akhirnya berpisah. Morpheus kembali mengunjungi kuil anaknya untuk berterima kasih karena telah membantunya menemukan Distraction. Sekarang Morpheus yang akan membantu Orpheus untuk memutus penderitaannya selama ini, yaitu dengan membunuhnya. Karena hanya dewa yang bisa membunuh Orpheus dan dirinya tidak menyangka jika ayahnya mau melakukannya. Sebenarnya hal ini sangat berat dilakukan oleh Morpheus karena bukan hanya anaknya sendiri yang ia bunuh, namun dalam hukum para dewa, jika membunuh sesama garis keturunan, maka konsekuensinya juga adalah kematian. Yang itu artinya Morpheus membebaskan penderitaan putranya dengan membunuhnya, namun Morpheus juga harus mati nantinya. Setelah membebaskan putranya dari penderitaan, Morpheus kembali ke alam mimpi dan menyuruh Lucien untuk memberitahu para penjaga kuil Orpheus agar mengubur anaknya di tempat yang aman dan tidak meninggalkan penanda apapun. Setelah itu memberitahu mereka untuk bebas menjalani hidupnya seperti manusia yang lain atau menunggu ajal mereka di pulau tersebut. Setelah itu Morpheus masuk ke dalam ruangannya lalu membersihkan tangannya yang berlumuran darah anaknya. Kemudian menangis sejadi-jadinya. Sedangkan di alam sang takdir, mereka mendapatkan penglihatan jika Morpheus telah membunuh putranya. Yang itu berarti Morpheus telah melanggar aturan dewa. Sedangkan Morpheus menemui Destiny dan meminta sarannya karena telah membunuh putranya. Destiny lalu hanya membuka bukunya dan menyuruh Morpheus agar membaca takdirnya sendiri. Di sini yang kita lihat hanyalah lembaran kosong, namun di dalam pandangan Morpheus, dirinya melihat jika kematiannya sudah tidak bisa lagi terhindarkan. Apapun yang dilakukan oleh Morpheus, ujungnya hanyalah kematian. Kemudian Morpheus menemui sang takdir di alamnya. Nah, bagi kalian yang bingung apa bedanya Destiny dan The Fate atau sang takdir yang sama-sama bertindak sebagai takdir. Kalau Destiny itu memegang buku yang berisikan takdir semua alam semesta termasuk makhluk. Sedangkan The Fate atau sang takdir adalah sebuah gambaran dari tugas takdir itu sendiri yang melaksanakan takdir itu harus berjalan. Morpheus datang dengan membawa hadiah. Namun, sang takdir mengira jika itu adalah bentuk upaya Morpheus agar dirinya bisa selamat dari kematian. Namun Morpheus menjelaskan jika dirinya memberikan hadiah itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk alamnya. Morpheus memohon kepada sang takdir agar tidak menghancurkan alam mimpi dan semua apa yang telah ia ciptakan. Kemudian Morpheus pergi menemui Loki yang saat itu ternyata sedang menyamar sebagai paus dan ditemani dengan seorang peri bernama Puck. Saat itu, mereka berdua mengacaukan dunia dengan melegalkan aturan yang selama ini dilarang dalam berbagai agama. Namun Morpheus datang untuk menagih janji Loki yang bersedia membantunya jika dibutuhkan, tapi bukan sekarang. Morpheus akan menjelaskan tugasnya nanti. Namun saat berada di jalanan kota Vatikan, Loki sangat kesal karena dirinya sebenarnya tidak mau terikat dengan Morpheus. Mendengar itu, Puck yang licik menyarankan agar mereka mempercepat takdir Morpheus menuju kematian, agar Loki bisa terbebas dari ikatan dengan Morpheus. Sedangkan di istana Morpheus, para pengikutnya sedang merencanakan strategi sebelum sang takdir datang untuk menghancurkan alam mimpi dan membunuh tuan mereka. Namun Morpheus tiba-tiba saja muncul dan menghentikan mereka semua. Morpheus memiliki rencana lain, yaitu dengan menunjuk penggantinya, yaitu Daniel, anak Lita, teman Rose Walker di season 1. Morpheus sudah pasrah jika kematiannya dan meyakinkan mereka semua jika kekuatan Daniel dan juga wawasannya melebihi dirinya. Kemudian Morpheus menemui ayahnya yaitu sang waktu atau time. Morpheus menceritakan apa yang telah ia alami dan apa yang akan terjadi. Namun Time sama sekali tidak bisa membantunya karena itu adalah konsekuensi dari seluruh tindakan Morpheus. Karena tetap tidak bisa mendapatkan bantuan, maka Morpheus lalu berpamitan dengan ayahnya dan berterima kasih karena telah diberikan hidup dan tanggung jawab sebagai seorang dewa mimpi. Kemudian Morpheus menemui ibunya yaitu Nike atau Malam. Nike memberikan tawaran kepada Morpheus dengan membuatkannya dunia mimpi yang lain yang ada di dalam alam ibunya, agar Morpheus bisa hidup di dalamnya dan tinggal bersamanya. Namun Morpheus menolak karena dirinya punya tanggung jawab di alamnya sendiri. Jika dia bersembunyi, maka alam dan semua ciptaannya akan dihancurkan. Morpheus hanya datang untuk berpamitan dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya.
Sementara itu di alam mimpi, Klurakan datang untuk menjemput Nuala kembali ke alam peri. Karena takut jika sang takdir datang, maka pasti mereka juga akan membunuh Nuala. Namun Nuala tidak mau ikut dan justru bersedia bertarung bersama dengan Morpheus dan teman-teman lainnya sebagai keluarga. Karena menemui jalan buntu, maka mereka berdua menghadap ke Morpheus dan meminta sarannya. Setelah mendengarkan mereka berdua, maka Morpheus pun setuju dengan Ratu Bangsa Peri dan mempersilahkan Nuala untuk kembali ke alam peri karena itu lebih aman untuknya. Sebelum pergi, Nuala berpamitan dengan Lucien dan yang lainnya. Kemudian Morpheus memberikan sebuah kalung permata untuk Nuala. Dan dengan kalung tersebut, Nuala bisa memanggil dirinya jika Nuala membutuhkan bantuan Morpheus. Setelah Klurakan dan Nuala pergi, Morpheus juga menyarankan Lucien, Gilbert, Murphy, dan gagaknya yaitu Matteo untuk pergi dan mencari alam lain untuk menyelamatkan diri. Namun mereka semua tidak ada yang mau pergi dan ingin berjuang bersama-sama dengan Morpheus melawan sang takdir walaupun nyawa taruhannya. Sementara itu di dunia manusia, Puck menyamar sebagai pelayan di rumah Rose dan mengambil bayi Lita karena mereka tahu jika dengan mengambil bayi tersebut akan membuat Lita menjadi marah. Kemudian mereka kembali ke rumah Rose dengan menyamar sebagai polisi, di mana mereka menaruh bubuk pasir agar membuat Lita marah dan mengira jika yang mengambil bayinya adalah Morpheus. Sedangkan Morpheus juga telah mendapatkan kabar hilangnya Daniel dan juga sudah tahu jika pelakunya adalah Puck dan juga Loki. Namun Morpheus tidak langsung menemui mereka dan mengambil bayi tersebut, melainkan menyuruh Lucien untuk menelusuri Daniel lewat mimpinya. Namun dari penelusurannya, Lucien melihat jika Daniel belum tidur. Dari hal itu membuat Morpheus yakin jika Puck menggunakan bubuk peri untuk menidurkan Daniel agar tidak membuatnya bermimpi dan mereka bisa menemukannya. Lucien lalu memberikan informasi penting lagi. Jika sang takdir tidak bisa masuk ke dalam alam mimpi jika Morpheus tidak keluar dari alamnya. Dari peristiwa ini bisa dilihat jika Puck dan juga Loki sengaja mengambil bayi tersebut agar menjebak Morpheus untuk keluar dari alamnya dan mencarinya. Dan jika itu terjadi, maka sang takdir bisa masuk ke dalam alam mimpi dan membunuh Morpheus. Untuk itu, Lucien menyarankan agar mencari seseorang yang lain dari dunia nyata, dari dunia manusia agar mencari Daniel. Maka Morpheus pun langsung menemui Johanna dan meminta bantuannya untuk mencari seorang bayi yang bernama Daniel yang diculik oleh peri bernama Puck dan juga Loki, di mana anak tersebut akan menjadi Dream selanjutnya menggantikannya. Sebagai imbalan, Morpheus akan memberikan buku catatan nenek buyutnya yaitu Lady Johanna dengan pengetahuan dan rahasia sihir di dalamnya. Setelah setuju, maka pada pagi harinya mereka pun pergi ke rumah Rose dan menemui Lita. Saat Lita melihat Morpheus dan menanyakan di mana bayinya, Morpheus pun menjelaskan jika bukan dirinya yang mengambil Daniel dan kedatangannya justru mau membantunya. Lalu saat mereka akan pergi, Johanna menyuruh Morpheus untuk kembali ke alamnya. Dan jika memang benar Morpheus mau menyelamatkan Daniel, maka Morpheus harus menyerahkan tugas itu kepadanya dan menyuruh Morpheus agar tetap di alamnya saja. Dan satu hal lagi, Johanna meminta kepada Morpheus agar membebaskan Alex yang telah diberi hukuman tidur abadi. Maka saat kembali ke alam mimpi, Morpheus pun mulai sadar jika Alex hanya adalah menuruti perintah ayahnya dan tidak sepenuhnya salah. Maka dari itu, Morpheus pun membebaskan Alex dari hukuman tidur abadinya. Sedangkan di alam manusia, Loki yang berada di apartemennya lalu membakar Daniel ke dalam api yang sedang menyala. Yap, bener guys. Bayi tersebut dibakar hidup-hidup oleh Loki. Setelah itu Loki pergi menemui Lita dan juga Rose di kantor polisi. Loki memberitahu jika Daniel sudah tewas terbakar dengan menunjukkan fotonya. Saat melihatnya, Lita pun sangat sedih karena mendapatkan kabar kematian putranya, apalagi dengan cara yang sangat-sangat tragis. Sementara itu, Morpheus ternyata kembali menghidupkan Corinthian yang akan ditugaskan untuk menemani Johanna. Morpheus tidak mau Johanna tewas karena berhadapan dengan Loki dan juga Puck. Untuk itulah Morpheus menghidupkan Corinthian agar menjaga dan melindunginya. Lucien sempat khawatir karena bisa saja justru Corinthian kembali mencoba membunuh Morpheus seperti yang pertama. Namun Morpheus yakin jika Corinthian yang baru ini berbeda, walaupun masih mendapatkan ingatan dari Corinthian yang lama. Lalu Morpheus memanggil Johanna dan memberitahu jika mulai saat ini Corinthian akan menemaninya mencari Daniel. Namun Johanna menolaknya karena menganggap jika Corinthian lebih berbahaya daripada Loki.
Morpheus meyakinkan Joanna jika Korintian yang baru ini berbeda dengan yang pertama. Maka untuk berjaga-jaga, Morpheus memberikan sebuah kalung yang memiliki kekuatan yang bisa digunakan Joanna jika merasa terancam oleh Korintian. Mereka berdua pun akhirnya menjalankan tugas itu bersama. Joanna lalu menggunakan persembahan untuk memanggil Odin, ayah Loki, karena menurutnya hanya Odin yang bisa menemukan Loki saat ini. Namun Korintian melarang Joanna karena pesan Morpheus agar jangan sampai Odin tahu jika Loki masih bebas. Korintian menyarankan agar membaca mantra untuk melihat jejak Loki. Maka dari itu Joanna pun terpaksa membaca mantra tersebut. Ya, walaupun tidak langsung menemukannya, setidaknya mereka punya jejak di mana Loki terakhir berada. Dan saat mantra tersebut telah dirapalkan, sebuah api lalu muncul dan berjalan menuju di mana Loki berada. Jadi, api itu hanya bisa dilihat oleh Joanna dan makhluk seperti Korintian, bukan api yang nyata, guys. Namun ternyata, persembahan yang diberikan Joanna untuk Odin juga didengar. Dan seketika Odin pun datang dan melihat Joanna serta Korintian yang pergi mengikuti jejak api milik Loki. Sementara itu Loki yang kembali ke apartemennya mengambil Daniel yang sudah ia bakar. Yang ternyata Loki tidak membunuh Daniel, melainkan mengubahnya menjadi dewa agar bisa menggantikan Morpheus dan membuat kematiannya menjadi tidak terhindarkan. Sedangkan Joanna dan Korintian pun sampai di sebuah mayat yang sudah dibakar oleh Loki. Dan untuk mendapatkan informasi dari mayat tersebut, Korintian mengambil mata jasad itu dan memakannya. Dan seketika, Korintian pun akhirnya tahu di mana Loki berada. Saat tiba di apartemen Loki, mereka pun bertemu dengan Puck yang saat itu sedang minum di bar hotel. Namun ternyata Puck tahu mereka berdua adalah utusan dari Morpheus yang ditugaskan untuk mencari Daniel. Tapi Puck tidak lari. Puck justru memberikan kunci kamar mereka dan memberitahu jika mereka tinggal di kamar 4059. Puck sudah tidak sejalan lagi dengan Loki dan akan kembali ke alam peri. Saat mereka masuk ke kamar tersebut, tiba-tiba saja Morpheus ada di hadapan mereka dan menyuruh mereka berdua untuk kembali ke alam mimpi karena ini hanyalah ujian untuknya. Namun Joanna tahu jika itu adalah Loki yang memiliki kemampuan berubah wujud dan mencoba menipu mereka. Dan Korintian juga tahu akan hal itu dengan melihat mata Loki. Saat Korintian hampir saja membunuh Loki, tiba-tiba saja Odin dan juga Thor datang dan mencegah Korintian. Mereka pun lalu membawa Loki dan akan dipenjara di dunia bawah. Sebelum pergi, Odin menyampaikan salam kepada Morpheus jika dirinya tidak dendam walaupun Morpheus telah membebaskan Loki tanpa sepengetahuannya. Sedangkan di alam mimpi, Delirium menemui Morpheus yang sedang bekerja. Delirium mengajak Morpheus untuk mencari anjingnya yaitu Barnabas yang hilang. Namun Morpheus tidak bisa melakukan hal itu karena alam mimpi akan berbahaya jika dirinya akan pergi. Delirium sebenarnya sudah tahu karena telah diberitahu oleh Destiny. Namun Delirium agak heran dengan sifat Destiny karena melarangnya sekaligus membiarkannya. Di mana Destiny mengatakan hal itu tidak hanya satu, melainkan ada puluhan sekaligus yang berbicara kepadanya. Mendengar itu Morpheus terlihat bahagia karena yakin jika beberapa kemungkinan baru saja terjadi terkait dengan takdirnya. Maka dari itu Morpheus menugaskan Goldie, hewan peliharaan Abel dan juga Chain untuk menemani Delirium dalam mencari Barnabas. Sementara itu Lita diajak oleh seorang wanita tua yang bernama Hetty untuk mengadakan ritual menemui sang takdir. Saat melihat Lita, mereka bertiga mempengaruhinya untuk membalaskan dendamnya. Sang takdir hanya menjalankan tugasnya dan memanfaatkan amarah Lita kepada Morpheus, padahal Lita tidak tahu jika Morpheus bukanlah yang menculik Daniel. Mereka lalu memberikan kekuatan kepada Lita dan memandunya untuk mencari Morpheus. Namun karena saat itu Morpheus masih ada di alamnya, maka mereka belum bisa masuk ke dalam alam mimpi. Tapi takdir Morpheus memang menuju kematian. Karena kalung yang diberikan Morpheus untuk Nuala itu diambil oleh Ratu Peri yang akhirnya memanggil Morpheus masuk ke dalam alam peri karena mau menguji kalung tersebut. Namun karena hal itu membuat Morpheus telah keluar dari alamnya. Maka Lita bersama dengan sang takdir pun berhasil masuk ke dalam alam mimpi. Mereka lalu bertemu Gilbert yang menyuruh Lita dan sang takdir untuk pergi karena dalam aturan dewa mereka tidak boleh masuk jika Morpheus masih ada di alamnya. Itu karena Gilbert tidak mengetahui jika Morpheus telah keluar. Lita lalu berjalan mendekati Gilbert dan menusuknya menggunakan pedang dari sang takdir.
hingga membuat Gilbert tewas dan alam mimpi yang hijau dan indah itu pun hilang dan mulailah kerusakan alam mimpi. Kemudian mereka menemui Abel dan juga langsung membunuhnya. Setelah itu mereka bertemu dengan Mervyn dan si gagak Mateo. Mervyn yang tahu jika mereka adalah sang takdir lalu menembak mereka dengan senapan. Namun tiba-tiba saja Lita dan sang takdir pun menghilang di tengah kabut. Saat Mervyn akan mengeceknya, tiba-tiba saja peluru yang ia tembakkan justru kembali dan menghancurkan tubuhnya. Melihat itu, Mateo lalu pergi ke istana yang saat itu Korintian baru saja datang setelah menemukan Daniel. Lalu tibalah Lita serta sang takdir di depan istana Morpheus. Mereka kemudian dihadang oleh ketiga hewan penjaga istana yang salah satunya hampir saja dibunuh oleh sang takdir. Untungnya saja Morpheus berhasil kembali ke alam mimpi walaupun terlambat dan langsung menemui Lita dan juga sang takdir. Dengan menggunakan kekuatannya, Morpheus berhasil menyembuhkan si singa kepala elang itu dan mengajak Lita serta sang takdir masuk ke dalam istananya. Di dalam, Morpheus memberitahu Lita jika dirinya ditipu dan dimanfaatkan oleh sang takdir karena Daniel sebenarnya masih hidup. Saat melihat bayinya, Lita pun berusaha untuk lepas dari pengaruh sang takdir. Morpheus menyuruh Lita untuk segera bangun dari tidurnya agar bisa bertemu dengan anaknya. Setelah Lita keluar dari alam mimpi, tapi belum sadar dari mimpinya, Morpheus harus segera pergi untuk mencari Lita dan membangunkannya agar alam mimpi tidak dihancurkan. Dengan cepat, Morpheus berhasil menemukan Lita yang sedang tidur di dalam apartemen Hetty. Namun Morpheus tidak bisa menyentuh Lita karena Hetty telah memasangkan lingkaran suci. Hetty tidak bisa membantu Morpheus karena dirinya hanya menjalankan tugas dari sang takdir. Setelah itu Morpheus kembali ke alamnya dan memberitahu jika dirinya akan pergi ke ujung alam mimpi dan menunggu sang takdir di sana. Morpheus memberitahu jika kemungkinannya ada dua, dirinya selamat atau tewas, dan Daniel yang akan menggantikannya menjadi Dream selanjutnya, yang padahal Morpheus tidak akan pernah kembali lagi. Sebelum pergi, Morpheus berterima kasih kepada mereka semua karena telah menemaninya dan menjalankan semua perintahnya dengan baik. Kemudian Morpheus lalu membawa mereka semua ke ruangannya untuk menjaga Daniel. Tapi tidak dengan Mateo yang menolaknya dan tetap ingin menemani Morpheus. Setelah itu, Morpheus pun pergi ke ujung alam mimpi di sebuah reruntuhan istananya yang sudah tidak terpakai. Morpheus lalu memanggil sang takdir untuk menyelesaikan urusan mereka. Lalu tiba-tiba saja terjadi hujan dan guntur yang disertai dengan kedatangan sang takdir. Mereka datang tanpa bersama dengan Lita karena ternyata Lita sedang menghancurkan alam mimpi seorang diri. Mendengar itu, Morpheus lalu menyuruh Mateo untuk kembali ke istana dan memberitahu lokasinya kepada Death. Mateo pun melaksanakan permintaan terakhir Morpheus dan menemui Death di istananya. Mateo menyampaikan pesan jika Morpheus ingin bertemu dengan Death di ujung alam mimpi. Mendengar itu, Death pun akhirnya ke sana. Setelah mereka bertemu, Morpheus memberitahu jika dirinya sangat menyesal dari semua tindakannya dan telah menerima konsekuensinya. Morpheus merasa sudah lelah dengan semua beban dari tanggung jawabnya, dan semua tindakannya ini semata-mata untuk mencegah ciptaannya dan juga alamnya tidak dimusnahkan, bukan untuk dirinya. Dan sekarang Morpheus ingin meninggal dengan damai. Mendengar itu, maka Death pun mengulurkan tangannya jika Morpheus memang benar mau meninggalkan dunia ini. Sementara itu, Nuala yang datang dari dunia peri melihat Lita yang sedang menghancurkan dunia mimpi. Dengan pedang yang ia bawa, Nuala lalu memenggal kepalanya yang membuat Lita akhirnya terbangun dari tidurnya dan akhirnya tidak menghancurkan alam mimpi. Sedangkan di istananya, Lucien yakin jika sang takdir sudah pergi bersama dengan badai dan hujan yang mereda. Dan tiba-tiba saja Daniel berubah menjadi dewasa seketika dan menjadi Dream menggantikan Morpheus. Ternyata tindakan Morpheus selama ini bukan mau menyelamatkan dirinya, melainkan memastikan agar alam mimpi tetap terjaga dan semua ciptaannya juga. Setelah Morpheus meninggal, mereka pun bersiap untuk upacara pemakamannya. Tapi Ken terlebih dahulu menemui Daniel dan memintanya untuk menghidupkan kembali adiknya, yaitu Abel. Dengan ingatan Morpheus yang ada di dalam dirinya, maka Daniel pun menghidupkan kembali Abel. Persis dan sama sekali tidak ada bedanya.
Kemudian Daniel keluar dari istana dan menghidupkan Mervyn. Setelah kembali hidup, Mervyn lalu masuk menemui Lucy yang terkejut melihat Mervyn dihidupkan kembali oleh Daniel. Daniel juga menghidupkan kembali Gilbert, namun Gilbert justru menolaknya. Gilbert memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Jika semua makhluk yang telah mati dihidupkan kembali, maka kehidupan yang mereka jalani tidak akan memiliki makna. Jika Morpheus kembali hidup, maka apa makna dari perjuangannya selama ini yang rela mengorbankan dirinya demi anaknya, demi kerajaannya, demi alam mimpi, dan bahkan demi Daniel itu sendiri. Dan setelah Daniel paham, maka Gilbert pun akhirnya kembali hancur dan menjadi debu. Lalu setelah semuanya berkumpul untuk upacara pemakaman Morpheus, pertama Destiny naik ke atas mimbar dan bercerita tentang kenangannya selama ini bersama dengan Morpheus. Setelah itu giliran Desire menjelaskan bagaimana dirinya merasa kehilangan walaupun sempat berselisih dengan Morpheus karena sikapnya. Setelah semua saudaranya dan keluarga terdekatnya menyampaikan bela sungkawa, maka mereka pun menghanyutkan jasad Morpheus di sungai bunga mimpi yang melintas keluar ke angkasa dan menjadi sebuah bintang yang baru di angkasa. Seakan-akan menggambarkan jika bintang di angkasa itu adalah awalnya adalah dewa. Sedangkan di luar istana, Destruction ternyata juga datang, namun hanya untuk melihat Daniel sebagai Dream yang baru. Destruction mencoba memberikan saran kepada Daniel dalam menjalankan tugasnya sebagai dewa mimpi. Destruction tahu ini semua berat bagi Daniel karena terlalu cepat mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar ini. Namun ia yakin jika Daniel bisa menjalaninya. Setelah itu, Daniel ke ruangannya yang ternyata Lita diam-diam menemui Daniel untuk melihatnya. Daniel menjelaskan jika dirinya bukan lagi anaknya karena Lita telah terhasut oleh sang takdir dan tindakannya yang membuat Daniel menjadi Dream menggantikan Morpheus. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena takdir yang digariskan memang sudah begini. Daniel tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia, namun dirinya akan selalu memperhatikan Lita sebagai ibunya. Dan jika Lita merasa rindu padanya, maka Lita boleh datang mengunjunginya kapanpun juga. Dan setelah itu, sudah saatnya Daniel bertemu dengan keluarganya, yaitu para Endless lainnya. Dan ternyata para saudaranya sangat menyambut Daniel dan senang dengan wujud baru dari dewa mimpi yang baru tersebut. Sebenarnya endingnya itu sudah pas begini guys, tapi masih ada satu episode terakhir yang menceritakan kisah singkat Death, yaitu dewa kematian, di mana dalam 100 tahun para Endless ternyata mendapatkan libur 1 hari dalam bekerja dan bisa menjadi manusia biasa. Saat itu Death bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sexton yang mencoba bunuh diri tapi gagal. Saat melihatnya, Death lalu mengajak Sexton ke rumahnya. Death memperkenalkan dirinya jika dia adalah dewa kematian. Namun Sexton jelas tidak percaya. Tapi Death tetap menjelaskan jika dirinya mendapatkan libur 1 hari dalam 100 tahun dan itulah sekarang. Death menjadi manusia karena mau merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Sexton merasa jika Death adalah wanita yang gila dan sedang berhalusinasi. Jadi Sexton memutuskan untuk pergi. Namun saat berada di luar, Sexton bertemu dengan Hetty yang mengancamnya untuk masuk kembali ke dalam apartemen Death. Saat berada di dalam, Hetty lalu meminta bantuan Death untuk mencari nyawanya yang ia sembunyikan dan lupa menaruhnya. Hetty mengancam akan membunuh Sexton jika Death menolak permintaannya. Walaupun hari ini adalah hari liburnya, Death tetap bersedia membantu Hetty mencari jiwanya. Dari hal itu, Death pun mengajak Sexton menemaninya. Namun sebelum itu, Death meminta kepada Sexton untuk membawanya ke sebuah klub malam. Yang saat itu kebetulan Sexton memiliki kenalan yang mempunyai klub malam. Mereka pun berbaur dan berdansa dengan iringan musik DJ di klub malam tersebut. Saat itu, Death bertemu dengan pemilik klub malam tersebut yang bernama Theo. Saat itu Theo sangat penasaran dengan Death yang memiliki kalung bersimbol kematian. Death lalu menemui Sexton dan memberitahu jika Theo mau mengajak mereka berkeliling klub tersebut. Awalnya Sexton tidak mau ikut, namun karena khawatir jika Death pergi dengan Theo yang menurutnya bukan orang baik, maka Sexton pun bersedia ikut berkeliling. Lalu mereka pun akhirnya berkeliling dan masuk ke dalam sebuah gudang. Ternyata Theo hanya menginginkan kalung milik Death dan yakin jika Death adalah dewa kematian yang datang ke barnya. Kemudian Theo pun keluar dan mengunci Sexton dan juga Death di gudang tersebut.
Dan benar saja, saat mereka terkunci di dalam, mereka pun menemukan sebuah ritual yang dilakukan oleh Theo. Ternyata Death datang ke bar tersebut karena terpanggil oleh mantra yang dilakukan oleh Theo. Saat mereka berdua terjebak, Death pun menceritakan bagaimana rasanya menjadi Endless yang tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka para Endless hanya bisa menjalankan tugas setiap harinya. Makanya di hari liburnya, Death berusaha memanfaatkannya untuk merasakan menjadi manusia. Namun ternyata dirinya malah terjebak di gudang tersebut. Lalu tiba-tiba saja, Theo kembali membuka pintu gudang itu dan menodongkan senjata ke arah mereka. Theo menjelaskan jika dirinya membuat ritual memanggil Death karena ingin menghidupkan kembali pacarnya yang telah meninggal. Theo mengira jika kalung itu memiliki kekuatan, namun ternyata tidak. Tapi Death menjelaskan jika dirinya tidak bisa melakukan hal itu di luar kehendaknya. Namun Theo tidak percaya dan memaksa Death untuk menghidupkan kembali pacarnya. Saat Theo menodongkan senjata ke arah mereka berdua, secara tidak sengaja Theo terpleset dan akhirnya terjatuh. Karena hal itu, kepala Theo menjadi terluka yang membuat Death menyuruh Sexton untuk menelpon ambulans. Dan untungnya saja, mereka cepat menolong Theo yang membuatnya bisa diselamatkan. Death dan juga Sexton pergi ke tepi anjungan dan melihat sebuah tenan yang menjual kalung mirip seperti miliknya yang diambil oleh Theo. Namun Death tidak membeli kalung tersebut, melainkan sebuah kalung liontin yang lain. Ternyata liontin yang dibeli Death adalah milik Hetty, tempat di mana dirinya menaruh jiwanya. Death berhasil menemukan jiwa milik Hetty di dalam sebuah liontin. Death lalu kemudian berpamitan dengan Sexton karena batas hidupnya sudah habis. Saat Hetty datang, Sexton lalu memberikan liontin miliknya yang menjadi tempat Hetty menyimpan jiwanya. Dan ternyata selain tempat jiwanya, liontin itu juga tempat menyimpan foto putrinya. Hetty menyuruh Sexton untuk kembali pulang dan tidak mengkhawatirkan Death karena dirinya masih hidup dan hanya tubuh manusianya meninggal. Death pun masuk ke dalam alam kematian dan melihat dirinya yang lain muncul. Death sangat bahagia walaupun hanya sehari menjadi manusia. Seakan-akan Death mengajarkan kita bahwa hidup yang kita jalani ini sangatlah bermakna dan harus sangat disyukuri. Jadi, kalian sudah bersyukur apa hari ini guys? Dan seri Sandman pun telah berakhir. Sampai jumpa di seri selanjutnya guys.